Dia menjalani kehidupan sebagai orang normal, menikah, memiliki anak, dan hal ini menyebabkan keluarga istrinya meremehkannya, memaksanya untuk bercerai dan menggunakan segala cara. Karena saat-saat seperti itu, dia memutuskan untuk menjauh dari mereka menanggung akibat dari tindakan kamu ketinggalan. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Tidak bisa datang adalah pesta pembukaan sekolah bangsawan. Orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah tokoh-tokoh kota Tangiang. Anda hanya seorang pengantar barang yang tidak berguna tanpa kualifikasi. Bu, aku sudah bilang padamu, menyerahkan barang hanya sekedar beramal untuk mengumpulkan keutamaan itu, namun tidak ada salahnya mengabarkan Anda dapat menghasilkan uang dengan usaha. Anda hanyalah seorang pria yang menjalankan tugas dan cukup puas dengan dirinya sendiri. Lihatlah keutamaanmu. Bukankah cukup membuat keluarga kita kehilangan muka seperti itu? Saya mengatakan yang sebenarnya. Dengan dukungan Anda, perusahaan saudara perempuan saya telah mencatatkan beberapa keberhasilan. Dia sekarang adalah CEO tercantik di dunia. Saya menasihati Anda, perceraian dengan adik semakin cepat, semakin baik, untuk menghindari dia pergi ke orang lain untuk asisten ketawanya dan kalian benar-benar buta. Alasan keluarga dietmu seperti sekarang ini jelas karena aku membantu secara diam-diam. Cukup Qin Xuan. Anda tidak hanya tidak memiliki kemampuan. Sekarang saya masih ingin bersaing untuk mendapatkan penghargaan di depanku. Dia sebenarnya menjadi semakin baik padanya. Sangat banyak. Saya tidak ingin dia merasakan tekanan psikologis, jadi saya menyembunyikannya, dirampok oleh orang jahat lagi. Oke, kalau begitu, saya tidak akan menunjukkan kartu saya lagi. Izinkan saya memberitahu Anda, keluarga Anda benar-benar mengalami hari yang buruk seperti hari ini. Tan Huin. Sekarang dia menjadi semakin lesu. Beraninya kamu berbohong di depanku. Jangan buang kata-kata padanya, langsung cerai. Perceraian. Mengapa? Saya. Hanya karena kamu mengira aku tidak kompeten, kamu mengusirku dari rumah. Apakah Anda masih merasa tidak nyaman? Kataku pada Tan Huyen. Setelah bertahun-tahun, jika keluarga kami menerima Anda akan tangga di jalan pengembara, seperti anjing liar, seperti dia. Dan diam-diam membantu keluarga mereka pada kesempatan kita. Dia akan tidak kepada pria keluarga kami nyaris patah. Ada kalanya saya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Saya mengajukan pertanyaan padanya. Apakah perceraian berarti harus bekerja keras? Tentu saja, inilah makna dari film tersebut. Bukankah ini tamu mulia keluarga mereka yang menghancurkan kita? Akhirnya, Anda di sini. Kamu tidak perlu ada tamu yang mengganggumu. Pesta pembukaan sekolah siapa pembagian Rahman. Bergabunglah dengan pesta ini. Yang terbaik adalah mengambil keputusan dengan cepat tentang masa depan yang dia katakan. Identitas ayah rapuh. Tentu saja, itu pasti kamu. Aku tidak salah, saudari. Benar sekali, hari ini saya akan mengizinkan Anda hadir atas nama saya. Awalnya, hari ini saya ingin mengaku dosa kepada orang-orang yang akan sepertinya hal yang bersama saya dilakukan. Saya akan menandatangani perceraian hari ini. Setelah itu, mudah datang, mudah pergi. Saya harap kalian tidak menyesalinya. Hanya mengejar seekor anjing, tidak menyesali apapun. Kamu tidak menontonnya lagi. Siapa kamu? Sebut saja dia seekor anjing. Penghinaan terhadap anjing, mesin yang bekerja yang tidak ingin hidup. Keseimbangan bukanlah hasil karya Manhman. Jika Anda bercerai, cepat pergi. Putri dan istrinya. Saya akan menjaga mereka mulai sekarang. Tuan Muda Liu, mohon perhatiannya untuk memiliki anak di sini. Mengapa harus berhati-hati? Bagaimanapun, cepat atau lambat kita akan menjadi sebuah keluarga. Kamu lakukan di sini? Apakah Anda ingin semua orang tahu? Apakah dia memiliki pengantar makanan dan ditertawakan? Pesta pembukaan sekolah sederhana bagi kaum bangsawan untuk melihat siapa yang berani menertawakanku. Kalau dia mau berpura-pura, biarkan saja dia masuk. Menurutku bisa melewati pintu. Ayo berangkat. Semoga berhasil. Jika ingin menghadiri pesta pembukaan, bayar biaya masuk sebesar 500.000 yuan. Jika kamu tidak punya uang, nak, pergilah. Jangan mencemari mereka yang memiliki kita. Hanya 500.000. Bagaimana kamu tahu aku tidak cuma punya? Orang yang mengantarkan makanan, takut remnya terkunci. Tidaklah cukup untuk menabung 500.000. Jadi jika saya bisa mengeluarkan... Có chứa nước bọt của tôi này. Được đấy, vẫn anh Lưu của chúng ta chơi giỏi nhỉ.
Có thể uống nước bọt của anh Lưu là may mắn của một tên vô dụng như anh. Đúng vậy, nước bọt cao quý của Lưu Thiếu sẽ loại bỏ mùi chua trên cơ thể cậu ta. Được, là cậu nói. Anh mau cút đi đi. Anh không xấu hổ. Manh Manh và tôi thấy xấu hổ. Cô Diệp, chúng ta đã ly hôn. Việc tôi làm không liên quan gì đến cô. Nếu anh không muốn trước mặt Manh Manh đánh mất chút phẩm giá còn sót lại, thế thì tự làm đi. Nếu 500.000 có thể gọi một tiếng, vậy tôi sẽ ra 1 triệu. Bởi vì tôi muốn cậu gọi tôi 2 tiếng bố. Tên vô dụng này. Cậu giả vờ giống thật. Đứng phi Menjadi công nữa. pilot lagi. Ngoan ngoãn Minumlah. uống đi. Benar, Đúng vậy, mau uống minumlah đi. dengan cepat. Lê Apa mê làm gì? pekerjaanmu? Uống nhanh đi. Minumlah dengan cepat. Nếu Jika mọi người kalian muốn ingin xem như melihatnya vậy, seperti itu, tôi sẽ để mấy saya người akan xem. membiarkan kalian menontonnya. Lama Lâu tak rồi không jumpa. gặp. Nào, Ayo. nào. Lama Lâu rồi tak không jumpa. gặp. Đó không Itu phải là bukanlah con rể menantu vô dụng keluarga của nhà họ Diep Diệp yang sao? tidak Itu berguna, adalah adalah pria pria malang yang mengantarkan Beraninya makanan. dia Dia muncul di sini tanpa makan daging selama beberapa hari. Datang ke sini untuk makan dan minum. Mengapa ada orang tua yang miskin di sekolah kita? Benar-benar bau. Presiden Diep, bagaimanapun juga, Anda adalah CEO yang paling cantik. Jadi, biarkan orang yang tidak berguna merusak kebahagiaan semua orang. Bugar, saya khawatir Manuman tidak masih keluar untuk bermain dulu dan senang. Semuanya, saya ingin berbicara di sini. Baru-baru ini, Nona Diep Hahan menceraikan orang yang tidak berguna ini. Oleh karena itu, orang tidak berguna ini mendatangi saya dan Miss Diep sendirian. Jangan khawatir tentang dia. Ya kalau masyarakat merasa tidak puas, tenang saja berjaga-jaga di sini. Meskipun kalian bertarung, kami keluarga Diep juga tidak akan menerimanya. Limbah, karena kamu diusir dari keluarga Diep, kamu tidak boleh satu ruangan dengan orang berkuasa seperti kita. Keluar sekarang. Apakah semua orang menganggap ini benar? Ayo kita keluarkan bajingan ini dari sini. Untuk mencegah penyakit tertentu menular kepada kita. Keluar. Cút ra ngoài, cút ra ngoài. Pernahkah kamu melihat pria tak berguna saat dia masuk? Dia masih menjadi objek pada pesta penerimaan bangsawan ini. Orang-orang yang hadir semuanya adalah dia membuat mereka marah. Hidupnya tidak cukup untuk memberikan kompensasi. Beberapa orang di mata saya tidak sebaik hidung saya. Tidak mungkin orang di bawah ini hanya menunjukkan makanannya. Satu juta berasal, kan? Keluarga kami hanya memberinya uang belanja 5.000 yuan setiap bulan. Jika Anda tidak makan atau minum, Anda tidak dapat menghemat benar. Abang tidak pernah memberinya uang. Dari mana dia mendapatkan 1 juta ini? Anda kalah. Itu hal yang buruk saat ini, mengandalkan pria yang tidak berguna. Apa kamu ingin aku memanggilmu ayah? Teruslah bermimpi. Kenapa kamu ingin berhenti bicara? Benar. Biarpun aku bilang tidak, apa yang bisa dilakukan orang tak berguna padaku? Ingin mengalahkanku. Anda berani memukul saya. Bagaimana dengan 2 jalan pintas ini? Bukan apa-apa, kawan. Tolong, saya masuk dulu. Jangan tangkap saya. Dari mana orang tak berguna itu mendapatkan begitu banyak uang? Mungkinkah dia memiliki identitas tersembunyi lainnya? Identitas kedua adalah omong kosong. Hanya 1 juta. Dia pasti sudah tinggal di keluarga Qin selama bertahun-tahun. Dia pasti mencampur adukannya. Hal itulah yang pasti terjadi pada Frelo Ader ini. Berhenti saja makan di rumah kami, campur makanan kami, tidak berpendidikan dan kasar, berbohong, sekarang bahkan melakukan beberapa hal licik. Menceraikannya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Potongan-potongan yang lepas, sungguh arogan. Hari ini saya tidak akan memaafkan Anda karena tidak ingin hidup lagi dan berani bersaing dengan yang kuat. Tunggu sampai dihukum, dasar bajingan egois yang berani berpura-pura kuat. Itu sangat bodoh dan lucu. Đến đây chỉ vì bữa tiệc khai giảng của con gái tôi. Nếu là vì con gái, vậy thì anh nên ra ngoài ngay bây giờ, thay vì làm con bé xấu hổ ở đây. Hôm nay con gái tôi sẽ tự hào về tôi.
Chỗ ngồi cho bữa tiệc khai mạc ngày hôm nay được sắp xếp theo hình thức đấu giá. Chỗ ngồi rẻ nhất có giá từ 5 triệu tệ. Một gã giao đồ ăn hôi hám đã lấy trộm tiền của chúng tôi. E rằng tất cả đều được dùng để trả phí vào cửa. Chút nữa, thậm chí không có chỗ ngồi. Anh còn nói cái gì mà tự hào về anh chứ? Cậu nghĩ chỉ vài triệu là giới hạn của tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, vị trí cao nhất của bữa tiệc nhập học hôm nay thuộc về tôi. Ai đã cho anh dũng khí để nói điều này? Anh có thể tự suy nghĩ về đức tính của mình không? Hay là ngồi trên sàn với con chó canh gác ở cửa? Tôi thấy có vẻ phù hợp. Nói không suy nghĩ, nói dối. Tần Huyền, anh làm tôi càng ngày càng thất vọng. Aku sudah memberitahumu sejak lama, namun kamu bahkan tidak menyanyiakan air liurmu. Hari ini saya rela mengeluarkan 1 miliar untuk membeli posisi ini. Ada orang-orang berkuasa di sini. Selamat datang untuk menawar dengan saya. Tan Huen turun ke sini. Bukankah disitulah seharusnya Anda duduk dan mengeluarkan 1 miliar tidak membeli posisi ini? Harga awal 50 juta, sebenarnya dia langsung bayar 1 miliar. Nggak meskipun kita semua adalah orang-orang berkuasa di Tanggia, kita bisa menjalani hukuman juga sangat jarang terjadi. Itu mulai menyombongkan diri lagi. Tahukah Anda berapa angka nol di belakang 1 miliar? Anda betapa mengerikannya jika 1 miliar ditanam bersama. Jangan suruh satu orang memberi makanan. Lihat saja seluruh Tanggiang bisa membantu uang tunai. Saya khawatir hanya Giang San Muet, wanita terbaik di Provinsi Timur, sepertinya kalian sangat mengaguminya. Tentu saja Giang San Muet adalah seorang kapitalis. Alasan mengapa keluarga Diep kami termasuk kelas menengah adalah segalanya pada rumah mereka menyimpan mobil jembatan di tengah. Mengapa memberitahunya begitu banyak? Karakter sebesar Gian Heat Muet. Saya pikir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat dalam hidup Anda yang jangan lihat saya seperti itu. Karakter besar di mulut sebagian orang. Hanya salah satu pelamarku. Saya bukan lagi bagian dari keluarga dia. Anda pikir Anda masih bisa mempermalukan saya sesuka hati? Lebih mungkin, jika dia masih hidup, mengapa menghentikannya? Dia berbicara omong kosong di sini hari ini. Jika menyangkut wanita kaya Giang, dia pasti tidak akan selamat. Bukannya dia mau mengeluarkan uang 1 miliar untuk membeli tempat pesta. Lalu biarkan dia memberikan uangnya jika dia tidak bisa mengeluarkannya. Saya dan semua orang yang hadir akan menahannya di tempat. Jadi saya bertanya-tanya, apakah benda hitam di tangan saya sudah cukup? Apakah ini kartu versi jangka pendek global? Hanya ada 2 kartu. Dunia sekarang memiliki sekitar puluhan miliar bukan kartu dari keluarga Deksao. Ini kartu dari Sister Muet adalah wanita terkaya di Provinsi Timur. Muncul di sini? Anda berani menyebut kartu merah muda ini sebagai saya rasa saya baru saja mengambilnya dari tempat penyimpanan yang belum tahu jangan suatu tempat. Kartu ini itu adalah sesuatu yang secara pribadi diberikan oleh wanita kaya Giang kepada yang tidak berdiana sepertimu. Bagaimana cara mengenal seseorang meskipun dia ada fakta bahwa dia memberinya tubuh hitam dan emas setelah hanya menghabiskan biaya puluhan miliar dong. Apakah itu asli atau cobalah dan kamu akan tahu. Oklah jika kamu ingin sesuatu harus dijadikan jaminan. Apakah yang dikatakan orang itu benar atau tidak? Artinya, benda bisa keluar, bagaimana bisa terjadi? Energi pembebasan, seluruh dunia ini tidak hanya mungkin dilakukan dengan hati. Hari ini saya akan mengandalkan otot dan denyut nadi saya sendiri. Saya memiliki. Aku bunuh diri. Qin Xuan pernah menjadi tanaman tanam. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu tidak masuk akal. Akan segera berakhir. Itu semua keinginanmu sendiri. Ada energi. Hari ini saya melihat semua orang di sini menggunakan Anda bawa mesinnya ke sini. Perhatikan gasnya. Kegagalan hari kiamat. Perhatikan. Kartu anggur hitam bintang 9 muncul. Tunda sementara rapat, semuanya ikut saya ke sana. Segera, para tamu yang terhormat. Cepat. Saya langsung. Mustahil. Tentunya mesin pengepos ini tidak memiliki izin yang cukup. Beraninya pengantar barang bau ini tetap di sini. Cepat potong urat Nayola. Bukankah tadi kamu orang yang habiskan 1 juta dan beri saya 2 lagi? Sekarang aku akan mengambil nyawamu dan mengubahmu menjadi sia-sia. Penuh. Seberapa jauh jarak yang harus ditempuh? Cepat, Qin Xuan. Cepat.
Jika Anda bersedia berlutut dan meminta maaf kepada semua yang berkuasa, kebalikannya adalah presiden perempuan pertamanya, beri aku bicara saya doakan, berlutut di depan mereka. Itu hanya cara hidup. Saya khawatir mereka tidak tahan. Oke, jika Anda masih bersikeras, jangan makan, jangan yakin aku tidak menghormati cinta diri Anda. Lakukan, tunggu apa lagi? Cepat potong sendiri, potong sendiri. Potong dirimu sendiri, potong dirimu sendiri, potong dirimu sendiri. Apalagi yang bisa dikatakan? Itu lucu. Berhenti. Di mana tamu terhormat yang baru saja menggesek jenazah presiden? Dialah yang menggunakan wujud lamanya untuk duduk di kursi utama. Bahkan presiden pun terkejut. Anda sudah selesai? Qin Xuan menyebabkan masalah sejauh ini. Aku juga tidak bisa melakukan apapun. Saya tidak tahu betapa terhormatnya tidak bisa menyambut Anda dari jauh. Sepertinya masih ada orang yang mengerti. Tidak buruk. Presiden, apa yang kamu bicarakan di sini? Tahukah kamu siapa dia? Tentu saja saya tahu. Beliau adalah tamu terhormat yang bernilai emas dan hitam, serta merupakan sosok yang paling banyak di sini. Tak disangka, tubuh yang diulurkannya ternyata adalah tubuh hitam dan kuning yang terkenal. Orang tak berguna ini sebenarnya adalah pemilik tubuh hitam dan emas. Jadi kenapa kami tidak tahu apa-apa sebelum keluarga mereka menghancurkan kami? Benar-benar tahu. Giang Songyuet adalah orang terkaya di timur. Tidak. Ini tidak mungkin. Saya telah menikah dengannya selama saya mengenalnya dengan sangat baik. Itu tidak mungkin. Ini tentu saja mustahil. Dia pengantar makanan. Bagaimana dia bisa menjadi hitam? Selain itu, saya dengan jelas mendengar Anda mengatakannya bisa gagal. Mengapa Anda langsung memberitahu dia bahwa dia adalah karena batas awal korpus luteum utama posterior lebih tinggi? Jauh melampaui batas mesin pos konvensional. Saya terburu-buru karena peringatan keuangan. Tuan Liu, apakah Anda menanyai saya? Ketua lama telah berbicara kasar. Saya hanya meragukan asal fisiknya, anggota tubuhnya juga tidak membersihkan. Maksudmu, dia menjadi hitam dan kuning di kemudian hari? Itu benar, semuanya. Mungkin reputasi buruk dari pencerahan. Semua orang yang hadir pernah mendengarnya, tapi saya tetap ingin menekankannya kepada tidak ada yang tertipu olehnya. Dia telah menjadi bayi dari keluarga diet selama 7 tahun. Janganlah sangat pengecut, mencari nafkah dengan mengantarkan makanan dan menjalankan tugas setiap hari seperti dia. Bagaimana anggur hitam bisa berharga puluhan miliar jika bisa menghasilkan puluhan miliar dong dan tetap mengirim orang di bawah ini jelas tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Bagaimana kalau saya melayani Anda untuk menyelamatkan merasa tidak nyaman saat masker dilepas? Oh Tan Huyen, lupakan tentang mencampurkan salah satu minuman keluarga saya sedang memakan seorang biksu yang benar-benar di luar kendali. Tidak ada perbedaan antara benar dan salah. Dia memiliki kesempatan untuk benar-benar lepas kendali. Sekarang aku tidak ingin melihatmu lagi dengan penuh kebencian. Triknya telah terungkap. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kamu pergi. Aku tidak akan membiarkan mereka menghentikanmu. Karena aku berhutang sesuatu padamu, aku tidak perlu kau menebus secara pribadi diberikan kepada saya oleh Giang Songyuet. Mengapa saya harus turun? Dia menyeret wanita kaya itu masuk, aku menyeretnya masuk. Mengenai hal ini, saya lebih suka bertanya langsung padanya. Tuan yang terhormat, beri saya waktu 3 menit untuk datang ke Hotel Tan Giang untuk menemui saya. Aduh adik, akhirnya menghubungiku. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Namun dengan cepat berbalik dan tiba di Hotel Tan Giang dalam 3 menit. Saya ingin melihat siapa yang berani menindas adik laki-laki saya. Bengkak. Beraninya kamu menyebut nama orang terkaya itu. Kalau sudah selesai pasti tamat. Dasar pria tidak berguna. Kamu benar-benar tidak akan berhari ini sampai dia bermasalah dengan siapapun di sini. Ada secercah harapan. Tapi dia tidak tahu hal itu akan memprovokasi orang terkaya di timur. Hari ini mungkin menjadi hari yang membujuk Anda. Saya melihat apakah Anda bercerai atau tidak. Itu mengejutkan. Nama itu merupakan yang tertinggi di antara 9 kota dan 74 kabupaten di Provinsi Timur. Bahkan pemilik kota Tan Giang ingin bertemu, namun harus membuat janji 3 bulan sebelumnya. Anda hanya seorang pengantar barang yang malang. Beraninya kamu mengatakan cukup banyak penyakit di sini. Mari kita akhiri gambaran ini. Di mana Tan Huyen? Singkirkan sampah ini untuk kami. Pergi ke luar negeri, pergi ke luar negeri. Giang Songyuet, orang terkaya di timur, tiba.
itu benar-benar di sini. Giang Songwet adalah orang yang paling berkuasa. Nilai puluhan garis limpah itu bukan karena saya cuek, saya benar-benar pernah menemuinya. Halo Nyonya Giang. Apa yang baru saja kalian lakukan? Seseorang melaporkan. Mengatakan orang itu mencampurkan tubuh hitam dan kuning dari batang saudara perempuan kami. Kami sedang menyelidikinya. Nona Giang, jangan marah. Itu saja yang dikatakan Liu Qiu. Apa sih Liao Xiao itu? Cepat keluarkan aku dari sini. Liao Hao milik keluarga Liao Xingjiang. Halo Nyonya Giang. Kaulah yang bertanggung jawab menindas adik laki-lakiku. Apakah kamu salah? Apakah ada adik laki-laki di sini? Hanya ada satu anak yang tidak berguna dan pengecut dan berani berdiri di hadapanku. Jika Anda menyontek, katakan sesuatu secara perlahan. Tiba-tiba menabrak orang, dan orang yang dia panggil adik laki-lakinya, bukan petani tuaku yang tidak berguna. Adik laki-laki baru saja tiba. Apakah adikmu benar-benar mengatakan dia tidak berguna? Diap Hani, matanya benar-benar buta. Nona Giang, saya akui dia melakukannya dengan sangat baik dalam bisnis. Tapi aku benar-benar tidak bisa memuji cara dia memandang pria. Wanita bodoh. Mempunyai mata ibarat menjadi buta agar dapat melihat. Karena itu masalahnya, saya masih belum tahu bagaimana cara bertobat, jadi saya harus lebih berpikiran jernih. Anda menyukai cangkir longgar ini, oke. Jadi aku memberimu terlalu banyak untuk mengatakan hal-hal yang tidak berarti. Karena dia tidak tahu sama sekali, dia telah tiada, pria terlengkap di jenis kelamin. Sudah cukup, kakak ketiga, tidak ada lagi yang pergi, orang-orang yang meminta nasi. Anda ingin. Thông báo ngay bây giờ, kể từ bây giờ. Tập đoàn Giang Thị sẽ hủy hợp tác với những gia đình giàu có này. Semua orang hadir di sini. Nona Giang sama sekali tidak bisa. Ki sedang dalam tahap awal memiliki sikap kecil. Jika Anda melakukan ini, Anda akan memutus jalan kami untuk bertahan hidup. Kerjasama kami sebelumnya dengan Tuan Giang semua berkat Liu Xiao sebagai jembatan. Bahkan jika kamu membawaku, kamu masih perlu menyelamatkan mukanya. Saya merasa salah. Anda semua mengandalkan kerjasama Anda sebelumnya dengan Diaki, adik saya. Apa yang tidak mungkin? Kalian pasti sedang berakting. Kalian berdua sudah terikat satu sama lain. Apapun yang Anda katakan, katanya. Saya tidak lagi peduli dengan pemikiran Anda saat ini. Drama bagus masih tertinggal. Adik laki-lakinya menunggu saja. Ayo pergi, kembali ke pertemuan, tanpa investasi Giang Thi. Apa yang harus kita lakukan? Luar biasa. Jangan sedih. Dia hanyalah wanita jalang yang bau meskipun dia dekat dengan wanita Jiangso yang bau juga kesulitan mencapai hasil. Setelah 3 hari, aktris top Dai Haha Yen akan mengadakan makan di Tanggiang. Saat itu, seluruh raksasa bisnis di seluruh provinsi timur akan hadir. Ayahku sudah menyiapkan undangan untuk kami. Undangan ke pesta amal dari aktris papan atas. Semua orang di sini adalah orang-orang terkenal. Andai saja kita bisa memanfaat, bagaimanapun, akulah wanita yang tidak bisa kamu sentuh. Sebuah lagu kecil. Ada apa denganmu, saudara? Merasa kedinginan? Jika Anda kedinginan, letakkan saja tangan Anda di perut biksu itu untuk menghangatkannya. Tidak perlu. Aku merasa ada yang memarahiku. Saudaraku, kenapa kamu selalu menghindari? Apakah menurut Anda biksu ketiga tidak cukup cantik? Cantik. Hanya, aku masih belum terbiasa. Sebenarnya saya baru saja melajang. Jadi apakah TAM Suteye akan membantuku berkenalan atau haruskah kita mengubah tanggalnya? Saya tidak hanya menginginkannya hari ini, tetapi saya juga tidak menginginkannya hari ini. Siapa itu? Pergilah. Giang Songwet, Jalang, cepat bukakan pintunya untukku. Saya tidak tahu apa yang dapat Anda lakukan.
di kereta ke mereka. Giang Songwet, kamu berani mencuri adik laki-lakiku. Aku kakak perempuan. Saya istana utama. Anda tidak dalam masalah. Kakak perempuan kedua adalah bintang wanita nomor 1 di dunia. Setelah itu, dia melakukan hal-hal ini seperti Giang Songwet dan dia tidak lagi mengambil inisiatif. Apakah saya perlu merampok? Enbu awalnya milikku. Itu milikku. Kamu bisa menyingkir. Itu cukup untuk kalian berdua. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu ke belakang, katakan saja. Jika tidak, turunlah. Adikku ada di sini hari ini. Benar-benar ada sesuatu yang terjadi. Besok saya akan berada di Tangyang Hotel, mengadakan makan malam lelang amal. Saya ingin mengundang Anda untuk datang dan menjadi tuan rumah. Lagi pula, satu larang di daki yang tak tertandalah orangnya. Tentu saja adik laki-laki saya adalah yang terbaik di dunia. Pesta kecilnya akan sangat rugi jika pergi. Aku sedang berbicara dengan saudaraku. Kenapa kamu tidaklah yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi orang yang berada di atas bantal? Adik, Anda sebaiknya menunjukkan rasa hormat kepada saya. Cukup oke. Kakak perempuan kedua, saya akan datang besok. Jangan khawatir. Ini adalah undangan eksklusif untuk tamu istimewa. Harap kakakku menerimanya. Oh, benar. Besok Liu Hao akan pergi bersama keluarga dia. Aku akan melihat apakah aku membutuhkan partisipasi mereka. Tidak perlu. Dia dan saya sama-sama bercerai kemudian. Besok tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika Anda melihatnya, itu hanya orang yang lewat. Datang ke sini malam ini adalah semua tokoh terkenal dari provinsi. Kita perlu memanfaatkan lebih mengenal satu sama lain. Tunggu sampai selera keluarga kita tidak pertama itu masih terbatas. Itu benar. Sebagai tambahan, saya juga menerima berita besar malam ini. Orang yang memulai makan malam amal ini adalah undang tamu istimewa. Dikatakan bahwa dia adalah orang dengan kemampuan luar biasa yang tidak ada bandingannya di dunia. Tuhan benar-benar membantu saya. Dengan cara ini, keluarga kami akan lepas landas. Orang yang jumlahnya di atas 10.000 orang. Meski dilihat dari jauh, itu adalah berkah besar bagi kita. Mengapa Tan Huyen ada di sini? Berhenti. Indra yang sudah dicuci tidak mempunyai mata. Biarkan anjing liar ini masuk ke sini. Tan Huyen bahkan berani memukul saya. Tan Huyen sejak jatuh cinta pada gadis kaya, amarahnya juga muncul. Jika Anda berani melawan Liu Xiao, mulai sekarang, tidak ada dari Anda yang bisa menonton lagi. Orang malang ini sangat menjijikan, sangat tidak memenuhi syarat. Masalah pemukulan terhadapku akan diselesaikan nanti. Sekarang mari, apakah Anda mengganggu acara makan malam amal? Berhenti. Buka matamu dan lihat dengan jelas apa ini. Orang-orang yang diundang malam ini semuanya adalah pemimpin provinsi. Dia adalah orang miskin. Dari mana datangnya ajakan mulia ini? Apa gunanya ini? Karena undangan ini sepenuhnya palsu. Palsu. Oke, orang tidak berguna. Saya yakin Anda akan membodohi saya lagi. Semuanya kata-kata kami. Kamu sangat jahat padaku. Giliranmu yang berpura-pura membuatkanku sarapan. Sejak Li Hon hingga sekarang, Tan Xuan telah berbohong berulang kali padahal phụ nữ thôi phải không? Tôi cảnh báo anh, đấu giá từ thiện tối nay. Một vị khách bí ẩn sẽ đến, anh mau cầm theo hàng giả của mình và rời khỏi đi. Nếu không Giang Sơ Nguyệt cũng không thể cứu được. Khả Hy đừng lo lắng. Một tên khốn cấp thấp như hắn, miệng có mùi hôi và cứng, dù là giả cũng không thừa nhận đâu. Vì vậy chúng ta phải cho anh ta một chút vũ lực. Người đâu? Có vẻ người giàu có của anh cũng không quan tâm anh như tưởng tượng. Không phải là tôi không quan tâm. Những người này, cá hôi tôm thối cũng xứng làm tổn thương sư đệ tôi sao? Hãy loại bỏ thứ rác rưởi đã giả mạo lời mời này ra ngoài. Chuyện gì xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao người lại bay ra trước khi chạm vào cậu ta? Mungkinkah Tan Huyen bersifat tertutup terutama di kalangan akar rumput? Misalkan Anda, tapi ini agak lucu. Hidup dalam keheningan untuk sementara waktu, adik laki-laki saya yang berusia atau rendah hati tahu cara bertarung. Nona Giang,
Meskipun Anda ingin melindungi anak-anak, Anda harus tetap memiliki berbicara. Di Tanggiang, tidak lebih dari 100 biksu yang telah mencapai alam semesta. Padahal dia melebihi ekspektasi. Itu juga tidak mungkin. Beberapa orang di keluarga dia benar-benar lebih bodoh dari yang lain. Penutupan terpisah. Dasar orang tak berguna, kamu tidak berpikir kamu mempelajari beberapa nyanyi dari suatu tempat. Sebelum menjadi biksu, dia telah memasuki tahap yang tidak ada gunanya. Yang terbaik adalah menjadi orang yang tidak berguna dengan anggota tubuh jika yang berkembang dengan baik. Hari dia telah mengurangi kekerasan. Di sebelahnya adalah Ha Yen, bintang wanita nomor 1. Kapten keamanan Sif Ho. Mungkin dia akan menjadi kuat. Itu orang yang kejam. Kudengar masih oke melawan 100. Hilang dan bingung, terkenal dengan sifat kecilnya, hari ini dia menabrak tembok, rubah merah, kanan. Jadi maukah kamu menyuruhnya bergegas? Saya sedang terburu juga. Siapa kamu dengan suara nyaring seperti itu? Siapa ini? Corongnya terlalu besar. Kakak Ho, akhirnya kamu sampai. Si kecil tidak lagi hanya berpura-pura, baru saja mengatakan hal-hal kasar padamu berkali-kali. Dan apakah saya benar? Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas kepada saya apa yang terjadi pada kamu, saya akan memecahkannya. Mendukung. Undangan ini diberikan secara pribadi kepada saya. Saya menjelaskan sesuatu kepada Anda. Harimau Tan Huyen An berdiri di depannya. Dia bahkan berpura-pura berpikir bahwa terakhir kali bulan menyelamatkannya. Jadi bisakah kita terus berpura-pura? Saya ingin melihat bagaimana kinerja Anda hari ini. Orang bodoh tidak takut sama sekali. Undangan ke pesta amal malam ini sepenuhnya adalah ulahku. Apakah itu asli atau palsu? Saya akan tahu ketika saya melihatnya. Jika undangan ini palsu, saya tidak akan pernah bersikap lunak. Ini benar-benar undangan istimewa. Saya ingat Nona Xia yang mengatakan, undangan ini hanya memiliki 2 gambar. Status orang ini jelas tidak biasa. Kalau begitu macan, undangan ini palsu kan? Qin Xuan, saya langsung tahu bahwa pria tidak berguna itu Anda memasukkan undangan untuk menyelinap belum cerah. Mengapa kamu belum melihat dunia? Kamu bajingan. Apa yang kamu bawa? Itu nyata. Nyata. Semuanya, karena malam ini kita kedatangan tamu misterius yang istimewa. Dan orang ini juga sangat penting bagi Anda. Sebelum aku tiba, dia bilang dia ingin berpakaian bagus, tapi tidak bisa datang tepat mulai dulu. Pada akhirnya, orang seperti apa karakter itu benar-benar membuat aktrismu Ha Yen sangat benar. Buka matamu. Sebelumnya, Pangeran Inggris membawa uang ratusan miliar. Ketika dia secara pribadi datang ke pintu untuk melamar, siapa bahkan saya sangat ingin bertemu tamu misterius itu. Tuan Muda Liu, Anda sangat berpengetahuan. Tahukah Anda siapa tamu misterius itu? Itulah aristokrasi. Bagaimana saya tahu alangkah baiknya jika tamu tersembunyi itu adalah anak saya. Jadi, Nammo juga harus bangun sambil tertawa. Bu, berhenti bicara omong kosong. Manusia adalah tokoh besar, nabi ilahi, keturunan, bagaimana mungkin sesuatu anggota keluarga bisa dan anakku dariku. Tidak ada pintu. Oke, semuanya. Karakter misterius yang akan muncul setelah dia muncul akan terungkap. Kami telah menawarkan barang lelang pertama. Undangan ini nyata. Jadi apa yang terjadi? Nah, bisakah kita salah mengira dia? Saya harap Anda menerima undangan. Baru saja saya menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Tidak masalah. Tidak mengetahui bukanlah suatu kejahatan. Kakak TAM. Kurasa aku tidak salah. Menurutku anak ini paling pandai berbohong. Jangan berani-berani tinggal di sini lagi. Hati-hati, aku akan mengusirmu. Tuan Muda Liu, apa yang terjadi? Bagaimana pria tak berguna itu bisa mendapat undangan nyata ke pesta amal? Lihatlah sikap harimau terhadapnya. Tampaknya sedikit lebih mulia dari kita.
Harimau itu mungkin masih bergerak sejak tadi malam. Tiba-tiba pusing dan keliru. Itu tidak akan membiarkan orang apa yang salah dengan itu. Harimau ini pemarah. Siapa yang berani berdebat langsung dengannya? Jadi kita tidak bisa memaafkan orang tak berguna itu. Meski tidak peduli seberapa pandai dia berpura-puranya. Ketika dia melihatnya, ternyata tidak punya tempat untuk tinggal. Tan Huyan An harus berhenti secepat mungkin. Kalau tidak dia akan kehabisan tenaga. Waktu yang menyenangkan bagi semua orang telah tiba. Ayahku, lelang makan malam amal malam ini resmi dimulai. Apa? Ini bukan. Bukankah ini hanya vas tanah liat yang pecah? Jalan raya adalah acara amal teratas. Mengapa tidak ada batasan? Mereka benar-benar menganggap kami adalah orang baik yang tidak layak mendapat semuanya karena malam ini adalah makan malam amal. Keaslian dan nilai semua barang. Kami tidak bertanggung jawab, tergantung pandangan semua orang, tapi ada satu hal yang saya. Semua hasil malam ini. Nona Ha akan menggunakan semuanya untuk kegiatan amal. Semuanya? Tembikar ini konon berasal dari zaman Yao Barat. Meski terlihat palsu, namun bisa dianggap barang kuno. Berumur 5 tahun, harga awalnya 500.000. Semua orang mulai menawar sekarang. Saya pikir itu dari minggu lalu. Selamatkan Kiu. Menurut Anda apakah barang antik itu layak dilelang dari segi warna? Sebenarnya berasal dari zaman Yao Barat, tapi tidak ada yang menarik. Harga maksimal 800.000, lebih dari 800.000. Tuan Lu layak menjadi keturunan dari keluarga besar. Memang benar, dia mempunyai mata untuk melihat. Ini adalah bayi masa depan kita. Orang itu, Tan Huyan, bahkan bukan 110.000 dari Tuan Liu. Adikku, bagaimana menurutmu? Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda harus mendapatkannya. Kalau tidak, Anda adalah orang miskin yang tidak berguna. Apakah lihat harta karun langka menganggapnya baik kabar, atau ingin simpan saja dengan harga mahal sendiri? Mengapa berbicara dengannya? Pak Lu, silakan menawar langsung. 600.000, 700.000, 750.000, 800.000, orang tak berguna. Anda mencoba untuk membiarkan saya memilikinya. Bukankah Anda yang membayar mahal? Mengambil mata Anda. 1 juta. Bukankah Liu Xiao mengatakan bahwa jika harganya melebihi 800.000, Chao, dia tidak akan membelinya, tidak pantas mendapatkannya. Jangan terlalu dia tinggi. Tidak bisa mendapatkannya semudah itu. Dia menaikkan harganya lagi. 2 juta, 5 juta, 10 juta, 10 juta sekali, 10 juta. Kedua kalinya, 10 juta kali ketiga. Orang miskin menghabiskan uang majikannya yang kaya. Dia sungguh tidak merasa sesuatu hanya bernilai 800.000 dinaikkan menjadi 10 juta oleh saya. Sepertimu, itu kebodohan. Kata kecil ini bodoh sekali. Hari ini saya rugi besar, 10 juta. Saya tidak tahu apakah vasnya pecah atau tidak. Katak duduk sendiri tapi tetap ingin pamer. Tan Huyan An sungguh tidak bisa menahannya. Kesedihan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kiểu khiết nguyên minh nội ngoại thông, thanh quang tự chiếu thủy tinh cung, như mọi người có thể thấy, vật báu vô song Dạ Minh Châu. Cái gì? Là kho báu ngàn năm chôn giấu của đại hạ Dạ Minh Châu. Đây là một sai lầm lớn. Thực sự là Dạ Minh Châu, Lưu Thiếu chúng ta đã bỏ lỡ một kho báu ngàn năm. Bắt mắt quá. Thực sự bắt mắt. Nếu chúng ta thành công lấy được, sau đó đưa nó cho nhân vật lớn bí ẩn đó, vậy thì chẳng phải nhà họ Diệp của chúng ta sẽ cưỡi gió mà trỗi dậy sao? Lần này, toàn thứ rẻ tiền thứ rác rưởi khốn nạn này. Nhà họ Diệp bây giờ ai là ếch ngồi đáy giếng? Lần này tên rác rưởi đó đã gặp may mắn, chẳng qua là mèo mù gặp chuột mất mà thôi. Inilah kekuatan. Memahami. Tuan Lu benar, itu hanya keberuntungan. Apa gunanya? Sebelum saya membukanya, saya sedang duduk di dasar lubang. Beruntung, begitu saya membukanya, matanya itu hanya semua yang kulakukan salah. Dia buta.
Qin Xuan saat ini, selain mengandalkan wanita kaya, dia tidak punya kemampuan. Jangan kira kalau kamu tetap di bulan pertama, kamu bisa berada di atas aku malam ini. Yang namanya dicintai orang hebat itu meroket saat saja. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya sakit. Pernahkah Anda berpikir bahwa tokoh besar di mulut Anda adalah saya? Diap Hahai, pernahkah kamu berpikir bahwa orang besar di mulutmu adalah aku? Qin Xuan benar-benar gila, bukan? Li Hon bagi saya merupakan kejutan besar bagi tantangan palsu dan karakter besar. Anda belum hidup cukup lama. Saya tahu Anda tidak akan kemudian Anda juga bisa melepaskan rasa gugup Anda. Tan Huyen, apakah kamu gila? Menjadi anjing yang menumpang selama beberapa hari, pria tidak berharga sepertimu benar-benar berani memanfaatkannya. Saya melihat bagaimana dia diperlakukan. Jangan buang saus padanya. Kita lihat saja. Anda baru saja melewatkan mutiara cerah, tapi jangan terlalu menyesal. Selanjutnya kita memiliki item yang lebih penting. Penggulungan ujung kulit akan segera dilanjutkan. Ada sesuatu yang lebih penting dan ada sesuatu yang lebih berharga. Ini adalah kesempatan untuk makan malam bersama tamu misterius yang gelap. Harus menang. Seseorang yang sangat dia hormati, jelas merupakan puncak jenis kelamin. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk menghemat makan malam. Sekali, meski aku mengambil risiko memilih menerima 3 tahun dari keluarga baik, jika kamu tidak menyesalinya seumur hidupmu. Semuanya, saya harap Anda tidak berdebat dengan saya. Tentu. Karena saya ingin beberapa orang menunjukkan warna aslinya. Kalau iya, kamu perlu menyiapkan uang lebih nantinya. Karena saya juga ingin ikut lelangan, tadi Anda berpura-pura menjadi korban. Hal besar apa cepat sekali, tidak palsu lagi. Tan Huyen tahu dia takut, bukan? Jangan mencoba membuat orang terkesan. Saya tidak bisa menyelamatkan Anda jika Anda melanjutkan. Saya khawatir tidak, bukankah itu kata yang nyata? Saya hanya berharap Anda menyumbang lebih banyak. Hari ini saya akan membiarkan Anda meninggalkannya di sini. Meski disertai dengan seperangkat harta keluarga, saya tetap ingin dapatkan kesempatan untuk makan malam bersama akhirnya orang terkenal. Setelah bertemu orang tersebut, seringkali imbalannya tidak terukur. Hal ini tidak dapat diukur sebagai kenyataan. Untuk bagian normalnya, entahlah seperti itu atau tidak, percuma saja. Jangan bertingkah seolah kamu tahu segalanya. Tunggu dan lihat bagaimana aku akan menindasmu. Baiklah. Kalau begitu jangan yakin aku tidak mengingatkanmu, jangan menyesalinya. Tiger, cepat dan mulai. Saya benar-benar tidak tahan dengan keterampilan kinerja beberapa orang yang memalukan. Makanlah aku dengan tamu misterius sekali. Mulai menawar sekarang. Harga mulai 80 juta. 80 juta. Harga langsung 80 juta. Menurut Anda uang apapun itu kubis, teruslah berjalan. Harga saya 85 juta. Dengan harga segini, saya juga ingin mencuri 90 juta. Malam ini Anda tidak dapat menghemat uang. Tunggu sampai kita mendapat kesempatan makan malam bersama tamu misterius itu. Dua keluarga yaitu keluarga Lu dan keluarga Diap akan dapat bergabung menuju kekhawatiran mungkin kami saja akan menjadi penerima manfaat terbesar dari makan malam-malam ini. 100 juta, 110 juta, 150 juta. Saya akan mendapatkannya. 150 juta, ketiga kalinya 200 juta. Qin Xuan adalah pria yang tidak berguna. Kalian berdua punya niat yang dalam, bukan? Dia juga harus merasa terhormat. Jika kamu menindas adik kecilku lagi, aku pasti tidak akan memaafkan. Merindukan. Apakah Anda sudah melihatnya? Orang di bawah sana khawatir, dia jelas ingin mencegah kita bertemu. Inti. Oleh karena itu, kita harus lebih memanfaatkan peluang ini. Kalau begitu mari kita andalkan tuan muda. 210 juta. 300 triệu. Liu Xiao, pria tidak berguna ini, mengandalkan kekuatan Jiangsu dan sangat percaya 300 juta sebentar, atau berhenti saja. Tidak, saya harus mendapatkannya hari ini. 310 triệu. Mampu bertemu dengan karakter besar itu adalah uang yang dibelanjakan dengan baik. 10 miliar, 10 miliar, ya Tuhan. Dia benar-benar membuang puluhan mayat hitam dan kuning sejak saat itu. Gila.
Apa pengorbanan nama pencerahan ini? Dia akan mengambil 10 miliar lagi dari Nona Giang, tapi Nona Giang tidak peduli. 10 miliar 1 juta. Saya bilang, hei, simpan saja. Itu jika Anda tidak bisa mengeluarkan artefaknya, pembicaraan tidak mungkin. Saya rasa tidak akan berhenti sampai besok pagi. Oke. Ingin bersaing dengan saya untuk mendapatkan properti, bukan? Halo. Jual seluruh aset keluarga kami untuk ditukar dengan uang tunai untuk mencari anak kami di hotel. Jangan sia-siakan kata-kataku saat aku bilang ayo, ayo. Sepertinya dermawan terbesar malam ini akan segera muncul. Tan Huyen. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu keberanian sejati. Kalau begitu aku akan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Terima kasih si kecil. Orang tidak akan pernah memahami nilai suatu hubungan. Selama saya berhasil berteman dengan karakter di sana, jangan bicara kehilangan miliaran, bahkan 100 miliar pun masih bisa diperoleh kembali. Semoga beruntung untukmu. Siapa yang tidak mau hidup membandingkan harta keluarga dengan harta anak saya? Ayah, jangan perhatikan itu. Cepat keluarkan barang-barangmu ke sini. Pernahkah kamu melihat Tan Huyen? Ini semua adalah milik keluargaku. Harganya setidaknya 15 miliar. Sekarang saya akan menawar semuanya dengan perak. Tuan Liu benar-benar memiliki visi yang jauh ke depan. Ada apa dengan nama yang tidak berguna? Jika bisa, terus tingkatkan. Tidak ada lagi penggalangan dana. Selamat memenangkan. Dapatkan kesempatan untuk makan malam bersama saya. Pria tak berguna itu masih bermimpi selama 3 hari bersamamu. Aku lebih suka makan bersamamu dan seekor anjing. Jangan makan bersamaku juga. Anda mengatakannya. Tan Huyen An, cepat minggir dan tunggu sampai dia tenang dan kita akan bersama. Menang animu. Pernahkah kamu mendengar? Ayo cepat keluar dari sini. Keluar dari sini, brengsek. Saya ingin melihat siapa yang berani tidak menghormati tamu istimewa saya malam ini. Tôi muốn xem ai dám coi thường vị khách đặc biệt của tôi tối nay. Dia benar-benar cantik alami. Tapi airnya miring. Jangan menambah bebanku lagi. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan saya. Kami tidak main-main dengan tamu tersembunyi itu. Tepatnya orang besar itu muncul. Benar kita datang lebih awal. Benar kita belum melihat tamu itu. Dapat membuku melihatnya. Matamu buta total. Bintang di cakrawala. Tepat di depan mata kita. Ini tamu istimewaku malam ini. Enco kesayanganku Tan Huyen. Dia adalah anak Ninya. Tidak mungkin apa-apa. Dia pengantar makanan yang tidak berguna. Bagaimana saya bisa menjadi tamu istimewa? Pilihlah seseorang. Bahkan jika kalian semua digabungkan, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dia. Gak mungkin, gak mungkin. Ini pasti palsu. Hilang. Jadi hilang semua. Upaya kami sia-sia, dan semua aset tersebut terbuang percuma. Kanan. Itu tidak benar, yang pasti itu kolusi dengan maksud untuk merampas properti. Rumah dari keluarga yang terselamatkan, mulai besok, taruh seluruh keluarga kita yang terselamatkan di sana, rumah. Untungnya, mereka menyelamatkannya. Cepat berlutut di depannya. Maaf. Dia meminta pengampunannya. Katakan padaku aku minta maaf karena pria tak berguna itu sedang bermimpi. Berlututlah dengan cepat. Mohon maaf secepatnya. Jika tidak, orang tersebut akan dikeluarkan dari silsilah keluarganya. Maaf. Aku tidak tertarik dengan permintaan maaf Anda. Selain itu meskipun Anda menghabiskan 15 miliar, bahkan tidak ada gunanya, makan malam bersamaku. Jadi ayo keluar dari sini sekarang. Melibatkan orang yang mendominasi seperti Anda mencemari nasib amal. Jika Anda mendengarnya, jangan pergi. Tan Huyen, tunggu aku. Uang, bawalah uang. Dia adalah seorang aktris berbakat, dalam kelahiran yang cukup indah.
Sekarang saya benar-benar ingin tahu apa yang Anda pikirkan. Saya tidak punya emosi apapun. Meskipun aku tidak tahu kenapa kalian selalu bergaul dengan petani tua tak berguna itu. Tapi saya punya niat baik. Saya tetap ingin mengingatkan Anda. Dia sangat pandai dalam menghadapi bahaya. Tidak sebaik yang Anda pikirkan. Baik atau tidaknya kami lebih tahu dari Anda. Sepertinya kamu tidak tahu seberapa baik adikku. Saya berkesempatan ditunjuk sebagai presiden perempuan pertama Tan Huang. Tidak bisa dibodohi hanya dengan beberapa trik. Jangan kira saya tidak tahu. Yang disebut kekuatannya hanya membutuhkan bantuan dari para gadis. Itu hanya ilusi yang tercipta. Itu benar. Pembersihan semacam ini telah dimakan dan diminum di rumah saya selama 7 tahun yang terbaik. Kebajikan Anda. Kalian berdua ingin mengandalkan trik kecil ini untuk mengubah keputusan putriku. Aku beritahu padamu, Tan Huyen, selama aku hidup suatu hari jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki ke rumah dia lagi. Jadi teruslah menganggap diri Anda benar. Ada apa dengan putriku, Bu? Aku merasa sangat lelah. Sejak perceraian Tan Huyen, segalanya tidak berjalan dengan baik. Apakah perceraian ini sebuah kesalahan? Kakak, jangan berpikir. Anda baru saja mengatakan bahwa Tan Huyen Mei atau dua dari Anda akan membiarkan orang yang bermulut kotor itu. Tapi sebenarnya kami telah kehilangan banyak hal. Awalnya saya ingin memanfaatkan acara amal ini, bertemu orang-orang besar, selamatkan dan menyelamatkan keluarganya. Kini semuanya tampak sia-sia. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bukankah aku masih di sini? Tuan Muda Liu, saya pikir Anda telah meninggalkan keluarga diap kami. Bagaimana mungkin? Sekarang kita berada di pihak yang sama. Percuma saja. Tan Huyen tidak tahu obat apa yang diberikannya, sehingga menyebabkan kerugian bagi kami berdua dimanfaatkan oleh duanya. Bahkan kami berdua tidak bisa mengubahnya. Jadi bagaimana jika kita menambahkan Dewa Perang Tan Long? Saya sedang berbicara tentang orang kedua di Komando Dewa Perang bernyanyi King Long. Itu benar. Beritahu mereka tentang situasi spesifik yang telah dikembangkan oleh keluarga Liu selama bertahun-tahun. Fondasi yang begitu dalam, sistem root yang kompleks. Saya sangat beruntung bisa mengenal Dewa Perang Tan Long. Dewa Perang Tan Long akan tiba di Tan 7 hari kemudian untuk menjalankan misinya. Pada saat itu, saya akan meminta Dewa Perang Tan Long untuk mengambil tindakan dan melenyapkan bajingan Tan Huyen ini. Akhirnya, keluarga Liu bertemu dengan orang sebesar itu. Jika Dewa Perang Tan Long belum melenyapkan Tan Huyen. Saat itu, Giang San Muet dan Hayen tiba-tiba terbangun. Semua pesanan akan dikembalikan di kemudian hari. Tan Huyen, jangan periksa aku. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Malam ini aku akan tinggal dan menjaga adikku. Aku takut untuk pergi dari sini. Jika Anda ingin pergi, terserah Anda. Kamu lebih kuat dariku, lebih besar dariku, atau lebih besar dariku. Có chút thú vị. Sao dám thể hiện kỹ năng nhỏ bé của mình trước mặt tôi? Được. Em trai, tôi biết nhiều hơn nữa. Tối nay để chị ở lại, chị sẽ không làm em thất vọng. Em trai, mặc dù chị không biết nhiều như cô ấy, nhưng chị ân cần và chu đáo. Từ nhỏ chị đã biết em thích gì. Hai người đều rất tốt. Thật khó để tôi đưa ra quyết định trong một thời gian. Vì thế cái gì? Vì vậy hai người hãy trở về nhà của mình, tự tìm kiếm đi. Chị đi cho tôi, không được chị muốn ở lại. Saya ingin tinggal. Alo bà ơi. Được. Oke. Biết Aku rồi. tahu. Được, Oke con nak, biết rồi. aku tahu. Ada Chuyện gì apa? vậy? Hôm nay Hari là tổ chức ini sinh nhật dia của merayakan tôi ulang có tahunnya datang. yang Aku datang. berdua Apakah kesana. nenek Sao? Diap mungkin? Thế Jadi em có maukah đi không? kamu Tôi pergi? đã ở Saya nhà họ telah Diệp tinggal rất di nhiều rumah năm. dia Nyonya selama Diệp selalu bertahun-tahun baik. padaku. Maksud Padahal tôi và mungkin Khải dan đã saya ly hôn. sudah bercerai. Tapi Masih ini ikut hari masih. ulang tahun Nyonya Tôi Dia. đã Saya phải masih đến đó. harus sampai di sana. Nanti TAM giúp tôi Sute, chuẩn bị quà tolong nhé. bantu Tôi aku sẽ saya siap akan ngay pergi bây ke giờ. sana Oke. sekarang.
Ah, TAM Sute. Menurutku Diep ini sangat tidak pantas. Jika tidak, kembalilah dan tunggu aku dulu. Jadi jika keluarga Diep berani menindasmu, beritahu adikmu dan aku akan membantumu. Jangan khawatir, inilah hasilnya. Diproduksi dari pohon teh berusia 1000 tahun. Dai Hong Bao adalah yang terbaik. Produk ini berharga 50 juta. Ini adalah teh langka, dan dunia hanya memproduksi 2 atau 3 kuantitas kali ini saja tidak murah. Ini adalah karya ukiran tangan. Hanya membutuhkan biaya puluhan juta untuk melindungi teh ini. Dia secara khusus meminta pengurus rumah tangga untuk menunjukkan kunci emas ulang tahun. Kata Sandi yang hilang adalah tanggal lahir. Kakak ketiga mengalami masa-masa sulit. Sebuah kursi. Segala sesuatu yang menjadi milikmu adalah milikku, termasuk diriku sendiri. Sudah larut, Kak. Aku pergi dulu. Silakan pulang dan istirahat lebih awal. Cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Mungkin. Saya mendengar Anda menceraikan pria tidak berguna Tan Huyen beberapa hari yang lalu. Menandatangani surat cerai. Perceraian itu baik. Sudah lama sekali aku melihat benda kotor itu. Ia tinggal di rumah keluarga Qin kami selama 7 tahun. Tidak ada kontribusi sama sekali. Ini tidak sebaik memiliki seekor anjing. Siapa bilang tidak? Semuanya. Pria tidak berguna itu, yang kini menjadi lebih mampu, menjadi donor, menjilat. Seorang pria bersembunyi di belakang seorang wanita dan menjadi pekerja lepas. Aku benar-benar tidak tahu dia masih memasang wajah sedih. Jangan bicara lagi. Tidak ingin membicarakan dia sekarang. Ayo selesaikan gelasnya. Tan Huyen, apakah Anda harus memberi saya kartu tinggi? Tidak bisa menghilangkannya. Benar, Anda dan keluarga kami sudah bercerai. Anda tidak punya hak untuk sekarang keluar dari sini. Suara apa ini? Dia memanggilku. Jika bukan karena rasa malumu, orang yang memohon padaku tidak akan datang. Kamu berpura-pura menjadi apa? Hanya meminjam dari pesta ulang tahun nenek. Tunjukkan kebaikanmu hanya untuk mendapatkan cintaku. Terimalah, tidak ada yang perlu disesali. Diam, berisik sekali. Kakak, Tuan Muda Liu Hao keluar. Simpanan tidak ada di sini. Liu Xiao telah tiba. Dia akan sangat senang mengetahuinya. Calon ibu mertua. Tidak peduli berapa lama kita hidup, kita akan menjadi satu keluarga. Orang yang tepat berada di keluarga yang sama. Datang dan duduk. Ini bukan penjilatan anjing nomor 1 di ruang belakang. Hari ini, meskipun majikanmu tidak datang anjing Anda sendiri dan lari ke sini. Aku sedang berbicara denganmu. Kamu, Dek. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba terbang? Nih. Hanya ahli Tranlong yang memiliki kekuatan magis seperti itu. Tidak mungkin dia. Jika dia adalah Tranlong, ekornya pasti sudah lama terangkat ke langit dan masih seperti di sini. Anjing bintang. Orang tua itu sangat sulit untuk mengatakannya. Berkultivasi sampai tingkat ini, segera melampaui dunia biasa. Kami bahkan tidak repot-repot membandingkan. Itu tidak terlalu misterius. Saya hanya gagal dan gagal. Anda melihat kakak laki-laki sudah bilang, dia tidak mungkin Tranlong. Mungkin aku benar-benar salah melihatnya. Baru saja, saya sedikit bersemangat sekarang. Benar-benar mengira saya telah bertemu dengan seorang master. Anak ini sangat kuat. Pada akhirnya, tidak masalah siapa orangnya. Apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka tahu bahwa dia membuat Anda terpesona. Tunggu 7 hari kemudian, Dewa Perang, naga-naga, akan datang. Biar coba dia lihat selama beberapa hari lagi. Wanita tua itu datang. Nyonya Truk sama diberkatinya dengan Donghai. Adikku, Namsan. Keluarga Liu Hao. Lu menyapa wanita tua itu. Anak laki-laki itu baik dan cakap. Dia mendengar bahwa kehilangan seorang anak adalah kehilangan terbesar bagi keluarga kami. Tidak apa-apa nenek, kedepannya aku akan sering mengunjungimu dan datang ke sini bersamamu. Biarkan dia benar-benar melihat Anda. Ayolah, Tan Huyen An sungguh tidak sopan.
Tần Huyền Anh thực sự là thiếu tôn trọng. Ada begitu banyak orang lanjut usia yang hadir, sehingga dia berani untuk duduk. Benar-benar tidak berpendidikan, jangan cepat turun, takut dipukuli oleh Seth. Katakan itu padamu, cepat keluar dari sini. Dalam hal pendidikan dia, saya hanya kalian hanya sekedar pejalan kaki, posisi cintaku jauh lebih dari rakyat. Jadi saya merasa nyaman duduk di sini hari ini. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian, dasar pengantar barang-barang. Beraninya kamu mengatakan sesuatu yang berada di atas kami. Itu benar, kamu tidak tahu malu. Cepatlah, jangan biarkan kami melakukan apapun, tutup mulutmu untukku. Hari ini, Tan Huen duduk di sini, coba saya lihat siapa yang berani berbicara. Nenek, preferensimu sangat jelas. Apa alasan Tan Huen harus diperlakukan seperti itu olehnya? Latar belakang Tan Huen berada di luar jangkauan orang seperti dia. Jadi aku bertanya padamu, apakah kamu mencintainya? Aku belum pernah melihatnya menyiapkan buah apapun untukmu. Sepertinya aku tidak melihatnya tadi. Dia memperlakukannya dengan sangat baik untuk seekor anjing aneh. Sepertinya aku tidak melihatnya membawa tas dongkrak, meletakkannya di sana. Jangan menebak-nebak lagi. Dia menghormatiku. Tentu saja saya menyiapkan hadiahnya dan itu sangat berharga. Tentu saja akan menghancurkan seluruh kerumunan. Mulai bertiup lagi, kan? Jangan mengandalkan perempuan jalang serakah itu, First Moon, untuk membiarkanmu. Saya tidak percaya bisa mengeluarkan sesuatu lebih baik dari saya. Siapa bilang tidak? Mengandalkan orang kaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah berakhir. Orang miskin itu miskin, tidak pernah muncul. Apa yang salah dengan plasenta? Pak Tua, ambil buahnya dan kembali ke sini ya untuk melihatnya. Aku akan mengambilkannya sekarang agar ibu bisa melihatnya. Aku juga ikut. Singkirkan itu. 2 tahun ini. Qin Xuan yang sangat bagus, bahkan sekantong buahnya sama dengan milik saya. Mengapa Anda ingin menggunakan cangkir itu di masa siapa pencerahan? Buka dan Anda akan melihat. Inilah pohon emas berumur 1000 tahun yang dikenal sebagai fosil hidup di hutan. Melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Pohon keramat dan ukiran lainnya sangat indah. Yang penting harga awal puluhan juta. Entahlah, kotak ini saja harganya puluhan juta. Ini sangat tidak masuk akal. Tubuh bagian bawah pohon manusia berumur 1000 tahun ini juga cukup mengesankan. Tidak, aku harus berpikir cepat. Siapa yang membawa kotak emas ini? Saya. Baik sekali Tan Huen, aku memberikannya padamu. Dia juga ingin Anda tidak bajunya. Saya akan melepas baju Anda dan Anda berada di sini. Tan Huen yang baik sekali. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan bersuara sekeras itu bilang kotak emas ini sangat berharga. Kalian mulai berpura-pura. Tan Huen tidak sebaik yang lain, jadi Anda menggunakan trik kotor seperti itu. Dia benar-benar memperbarui pemahaman saya tentang dia berulang kali. Dikatakan bahwa kotak emas itu diberikan kepadanya agar dia bisa membukanya dan melihatnya. Baiklah nak. Jika tidak berhasil maka hentikan, penyerbu. Dia juga menyukainya. Tidak, tapi kotak emas itu sebenarnya saya berikan kepadanya dengan karena keadaannya seperti ini. Mengapa repot-repot menyelamatkan mulutmu? Kakak, wanita saya tidak menerimanya ingin menyelamatkan mukanya. Apakah Anda melihatnya? Apa yang dia lindungi dengan segala cara adalah sia-sia. Aku tahu tapi aku ingin hari ini saya harus membuktikannya. Ayah tidak melihat orang yang salah. Bukankah kamu bilang kotak emas itu adalah buahmu? Apakah Qin Xuan benar-benar tidak ingin hidup? Oke. Buka lalu buka. Hari ini, menjadi pendek akan membuatmu rugi besar. Ada kunci di sini. Tidak mungkin dia begitu percaya diri. Aku hanya harus jatuh. Apa yang hilang? Lupa kata sandi. Terlalu tergesa-gesa saat menetapkan kata benar-benar lupa. Jika tidak, mari kita putus. Juga bertugas untuk membawa kompensasi. Tak perlu repot seperti itu. Dia tak tahu rahasia. Aku tahu. Cukup sudah cukup. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Saya harap Anda normal dan tidak berbicara omong kosong lagi di sini. Kamu adalah orang yang tidak normal. Bingung antara benar dan salah dan tidak bisa membeda-bedakan otak sama sekali.
Niatnya yang kedua adalah saya menipu semua orang, tetapi tidak ada hubungannya dengan saya. Apakah saya menipu orang atau tidak? Suntikan kotak emas saya bernilai banyak. Jika Anda melanggarnya, Anda tidak akan mendapat. Mengapa barang-barang saya dipukuli? Tolong jangan perhatikan dia. Saya tidak percaya dia bisa membuka kotak Anda. Ya, biarkan pria tak berguna ini membuka diri, mempermalukan dirinya sendiri. Tolong puaskan dia. Jadi bolehkah aku membuka kotak ini? Tentu saja bisa membuktikan itu milikku. Sayang sekali, Anda tidak dapat membukanya. Jadi, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Menghemat kalimat darinya ini sudah cukup. Anda tidak masuk akal. Sungguh membanggakan, menceraikan siapapun adalah haknya. Tidak, jangan biarkan dia terbuka. Kamu orang tak berguna. Jangan sentuh kotak emasku. Hari ini saya akan menunjukkan kepada semua orang yang menyumbangkan kotak ini. Hari ini saya akan memberi semua orang. Lihat, kotak siapa ini? Sekarang apa lagi yang kalian katakan? Tuan Liu, apa yang terjadi? Kenapa dia bisa membuka kotakmu? Saya. Pagi ini, ayahku menyiapkan buah. Aku hanya lupa sejenak. Namun kedua hal ini terlihat berbeda. Bagaimana saya bisa mengingatnya? Selamatkan Qiu. Bukankah kamu terlalu merindukannya? Tidak ada yang menyakitkan. Anda belum menyelesaikan penelitian Anda? Ya, terkadang kebingungan memang tidak bisa dihindari. Sudah selesai. Ayo, Liu Xiao, duduk dan makan. Kalian benar-benar mempunyai pikiran ganda. Buahku, kalian bisa dengan mudah mengabaikannya. Jadi bagaimana jika saya tidak bisa membuktikan apa yang kalian rencanakan? Bukankah Liu Xiao mengatakan dia salah ingat? Apa yang kamu ingin? Seorang pria mengkhawatirkan banyak hal sepanjang hari. Sungguh, seluruh hidup ini hanyalah parasit. Aku hanya jika Anda berkata demikian, situasinya tidak dapat diabaikan. Jangan abaikan apa yang kamu rencanakan. Apakah kamu ingin memukul aku? Pukul aku di sini. Apakah Anda memiliki kemampuan itu? Apakah kamu punya nyali? Bu, kenapa kamu memukulku? Bu, kenapa kamu memukulku? Memukulnya ringan, dia keluar ke sini tanpa mengucapkan apakah kalian pikir aku buta? Tan Huyan memiliki kepribadian yang lembut dan tidak suka berkelahi, tapi ini bukanlah alasannya. Biarkan orang menindasnya. Anakku, kamu tidak perlu melakukan apapun. Ayah akan mengambil alih untukku. Nenek, saya menceraikannya. Sekarang dia tidak ada hubungannya dengan pada kesempatan kami. Ambil. Biarkan aku belajar di luar negeri. Aku sudah menjadi bodoh sekali. Nenek, jangan memprovokasi kesehatan kritis. Bodoh. Dia sangat menyesal. Menginginkan nyawa saudaranya, tapi membesarkan orang bodoh seperti itu, mereka berpikiran sempit. Kehilangan hatiku. Jangan bicara lagi, kembali dan istirahatlah dengan baik. Semua salahmu karena bodoh. Aku merusak itu pestamu. Bukan salahku. Dia agak pusing, tidak lagi berada di sini bersama anaknya. Nona Lu takut fungsi kardiovaskularnya tidak terlalu baik. Itu semua salahmu. Jika bukan kamu, apakah dia akan begitu marah? Pengaruhnya tidak cukup kuat. Kembali. Anda parasit. Jangan berpikir ada orang yang dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. 3 hari kemudian, Dewa Perang, Tan Long, secara pribadi akan datang ke Jiang. Kami akan bekerja sama untuk menyelesaikan utang lama. 3 hari kemudian, tidak ada pertemuan, tidak ada jalan kembali. Kakak sementara, kenapa kamu datang ke rumahku untuk adikku kembali? Jika kamu sudah kembali, jangan pergi lagi. Tolong gosok punggungmu untukku. Aku tidak punya lengan yang panjang. Orang ingin kamu pergi. Hentikan. Jangan kira aku tidak tahu apa niatmu. Orang tidak seburuk itu. Adik laki-laki, kenapa kamu memejamkan mata dan menatapku? Apa yang harus dilihat? Lihat betapa cantiknya dia. Mereka menggunakan shower gel garam laut favorit saya hari ini. Ayo lihat apakah kamu punya kaki. Jika kamu memperlakukan pikiran adikmu seperti ini, aku akan hanya kesediaan untuk menyinggung perasaan Anda. Masih ada lagi kakinya. Mau coba? Giang Song Wei. Setan kecil, merayu pacarku.
Langtan Kam, kenapa kamu ada di bicarakan sesuatu nanti? Apakah Anda ingin berbicara dengan saya nanti? Langtanku, jangan berpikir kamu adalah pemilik istana naga bernyanyi. Kita satu kelas lagi. Saya tidak mudah diremehkan. Jadi maksudmu kamu ingin menyerangku tapi tidak berhasil. Ayo lakukan. Ayo lakukan. Siapa yang takut pada siapa? Hei, ini adalah rumah. Apa yang ingin kamu lakukan? Semua salahnya. Kalau tidak, aku akan mendapat. Dia masih membutuhkan keberanian. Gadis kecil ini berani mencampur adukan. Saya tidak peduli apa yang terjadi. Saya anak laki-laki itu milikku. Urutan peringkat, bukan. Jadi saya tidak peduli. Anak laki-laki itu milikku. Bibiku adalah milikku. Baiklah. Berhenti dan keluar dari sini, kalian berdua. Master Teye bukanlah saudara perempuan. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Tidak bisakah saya adalah tanaman kubis yang akan dimakan? Aku akan bertahan. Aku akan membuatmu gila. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Baiklah, seperti ini lagi, saya telah membimbing Anda. Kakak senior, kenapa kamu kembali ke Namtan? Dalam 3 hari, bawahan nagaku akan mendengar dia punya hubungan dekat dengan bajak laut asing. Jadi dia datang untuk menyelidiki. Saya sedang berbicara tentang Dewa Naga dari kuil naga. Aku mengenalnya, tapi aku tidak rasanya cukup cocok. Saya mendengar Liu Hao berbicara tentang orang ini 2 hari yang lalu, dan bahkan mengatakan dia mengandalkannya. Nadanya keras sekali, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh adik tersayang. Benar sekali, melihat seluruh keluarga, siapa yang berani membandingkan dengan kami 4 saudara perempuan. Jangan khawatir sama sekali, 3 hari kemudian akan membayar sekarang giliran 2 orang. Kami tidak akan kembali. Adik laki-laki Tuan Besar mempunyai sayap yang sangat kuat, sangat memungkinkan kita sepanjang malam atasnya, sama seperti kita. Halo, Guru Liu, cepat pergi ke sekolah. Putri Anda memukuli seseorang. Manh biasa enak banget. Kalau suruh datangnya datang, kata jangan saja. Lakukan itu. Ada apa denganku? Wanita membuatku sangat sedih. Suruh dia menelepon orang tuanya yang mana yang akan datang? Kenapa mereka belum padanya untuk bergegas? Jika sudah menelepon, aku akan menjaga mereka mungkin sedang dalam perjalanan. Saya punya ibu dan ayah, dan namaku Tan Manhman. Hal yang tidak berpendidikan itu. Siapa yang berani menyentuhku? Putriku. Man, jangan takut. Ayah jangan di sini. Ayah bilang harus berani. Man, enak sekali. Baru saja kamu menggunakan batu untuk melemparku. Itu aku. Dia mengalahkanku. Apakah kamu bosan hidup tanpa mengetahui benar atau salah? Dia ingin menyentuh putriku. Kamu adalah orang yang lelah. Sayang, jangan terburu-buru. Ini disebut, jika balok atas tidak lurus maka balok bawah akan mengapa repot-repot dengan pencerahan tingkat rendah. Bagaimana jika kita terinfeksi virus jenis lain? Kita harus membicarakan tentang anak yang dipukuli. Benar. Hari ini Anda harus memberi saya penjelasan. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Nona Liu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Putrinya mengantarnya ke rumah raja. Wajah putriku penuh cinta dan gadis kecil itu muncul, tapi dia bilang dia masih aman. Saya ingin tahu siapa yang mengalahkan siapa. Pada akhirnya seorang pengantar barang yang malang. Lihatlah wanita muda itu, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sup emas dan daun menderita beberapa cedera. Bisakah Anda bertanggung jawab? Saya ingat. Dia, yang ada di pesta pembukaan 2 hari lalu, si pengantar barang istrinya di depan umum. Seekor anjing pekerja. Dia berkata adil pada kami, ini lucu sekali. Lucu sekali, izinkan saya memberitahu Anda. Jika direktur membayar harganya, dia harus membayar harganya. Saya ingin melihat berapa harga yang kalian ingin saya dan putri saya bayar. Ini adalah 5 juta yang disumbangkan ke sekolah. Ayo keluarkan putri lelaki tak berguna ini dari sekolah. Oke. Saya akan melakukannya sekarang. Hanya 5 juta tapi begitu percaya diri.
Giang Songmuet memberi saya waktu 5 menit mengakuisisi sekolah Manhman. Saya tidak salah dengar, orang Malang. Bukannya dia datang ke sini dari rumah sakit jiwa. Anda sedang mencari rumah sakit yang tidak peduli dengan orang tempat ini. Pikiranku pasti hancur, masih ngomong gila-gilaan di sini. Apakah Giang Sister Muet Anda tahu siapa mereka? Putri Anda telah diintimidasi dan tidak mau pergi. Jadi pergilah, rakyat, sudah kubilang aku. Kamu sangat bodoh dan tidak kenal takut. Sekolah kami terletak di area pusat, jantung Namtan. Luar dan dalam, ini kelas dunia. Mau beli sekolah kita minimal 8 miliar hanya berdasarkan satu pengantar makanan. Seperti kamu. Bahkan setelah 1 tahun yang sibuk, uang untuk membeli toilet di sekolah tidak cukup. Bukankah kamu baru saja menelepon dan mengatakan kamu akan membeli sekolah ini? Sudah jam berapa? SMS pun belum, tak seperti kamu menelpon nomor 10, 0,086. Jangan terburu-buru, masih ada 1 menit lagi. Maaf, saya tidak sabar menunggu. Saya ulangi lagi, putri Anda telah dikeluarkan dari sekolah. Pernahkah Anda mendengar pria tidak berguna segera keluar dari sini? Lepaskan aku, atau aku akan menghancurkanmu. Melepaskan. Pelanggaran hukum. Melindungi. Cepat bawa orang gila ini ke peternakan. Ayah, aku sangat takut. Man, jangan takut. Begini saja, bisakah kamu membantuku memejamkan mata? 2, 1. Saya akan melihat siapa yang berani mengambil tindakan. Berhenti. Kepala sekolah, mengapa kamu ada di sini? Oh, benar. Ini adalah jumlah 5 juta yang disumbangkan kera ke sekolah kami. Lensa sangat tidak sayang jika putri Anda dikeluarkan dari sekolah. Saya sudah mengumumkannya. Anda tidak perlu datang sendiri. Apa ini? Ini 5 juta. Beraninya kamu berbicara kasar. Mohon maaf secepatnya. Tidak perlu seseorang dengan kualitas buruk seperti dia. Tidak layak menjadi guru. Mengapa membuangnya? Tolong beri saya kesempatan lagi. Penjaga keamanan menariknya keluar. Saudara Kim, saya benar-benar tidak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Pak Tuan Tan, bagaimana Anda ingin menghadapi 2 orang ini? Mulai sekarang, kami hanya akan menerima siswa miskin. Dan biaya kuliahnya gratis. Anak-anak kaya menyukai mereka. Anda harus tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan. Saya mengerti. Lalu usir mereka semua. Coba saya lihat siapa yang berani. Anda memanggil saya Dewa Perang Naga. Tahukah Anda bahwa ini adalah eksistensi yang tidak dapat dicapai? Itu akan menarik. Adikku akan segera datang. Anda menunggu Pat, tidak masalah. Maaf mengganggumu, bantu aku merawat putriku. Ayah akan melawan monster, sambil melindungi bumi dia juga harus menjaga dirinya sendiri. Man Hoan, aku berjanji padamu, tetaplah yang terbaik. Hari ini, saya akan membiarkan Anda memahami sebuah prinsip menjadi yang teratas. Tidak bisa dilakukan hanya dengan bersujud dan mengemis oleh orang kaya. Hal terpenting untuk menjadi keluarga kaya bukanlah alasannya. Itu adalah hubungan yang sangat besar. Pria malang, busuk, dan bau seperti dia. Bagaimana kita bisa tahu bahwa pasangan yang kita andalkan adalah karakter yang sangat menakutkan? Truong, cobalah yang terbaik. Maaf, Tuan Fuong. Saya mendengar cerita anak-anak. Maaf, aku tidak berguna. Dia tidak hanya memukulku. Anda mengeluarkan anak saya dari sekolah. Apa? Pengusiran. Apa yang telah terjadi? Tan Huyen An. Sekarang beritahu saya apa artinya ini. Adikku akan segera datang. Kalian sedang menunggu untuk dekat dengannya. Kakak iparku, Dewa Perang, Tan Helong, akan mendatanginya. Sudah hilang. Kita tidak melewati genangan air yang menyedihkan ini. Apakah Anda benar-benar bertekad melaksanakan hal itu? Sedikit terlambat. Anda langsung memecahkan langit. Bukan. Apakah kamu berbicara tentang aku? Kamu masih sangat muda saat bertarung denganku. Saya tahu Anda telah menjadi pekerja lepas.
Tapi saya tidak tahu apakah Anda sedang membicarakan mendapatkan kekuatan mutlak. Uang tidak berharga. Dewa Perang Naga, kan? Hanya mendengar namanya saja dan masih belum melihat wajahnya. Saya juga penasaran. Orang seperti apa dia yang bisa kamu andalkan? Oke, jika Anda ingin tahu. Jadi saya akan menunjukkannya sedikit. Tidak terduga. Biksu di luar negeri mengirimkan berita. Akan menghadiri makan malam tepat waktu besok. Bagaimana situasi di pihak penerima? Dia tiba di benteng tadi malam. Mengapa sekarang dikatakan Dewa Perang tidak bisa memimpin? Karena dia langsung masuk ke rumah seorang pria. Dan menurut penyelidikan kami, pria itu hanyalah seorang pecinta kuliner. Itu sebabnya saya tidak melaporkannya. Lang Tan-tu benar-benar lapar dan pilihan makanannya buruk. Membawa semua jenis pria ke tempat kejadian. Oke, kamu bisa pergi. Ya. Halo, saya bilang kamu diintimidasi. Tepat di TK Namtan, harap cepat datang ke sini. Tan Huyen An menemukan akhir ini sendiri, dan saya harap Anda tidak menyakiti putri kami. Jangan khawatir, saya akan melakukannya sendiri. Orang kecil. Pada saat kalimat ini masih membuatku bingung. Menunggu kedatangan Dewa Perang Naga, dia bertekad. Jika saya ingat dengan benar, Anda mengucapkan kalimat ini tidak kurang dari 3 kali. Frekuensinya banyak. Orang melarikan diri hari ini. Aku akan mengambil namamu. Mengapa kamu mau menerimaku sebagai ayahmu? Bukan hal yang mustahil juga bagi Anda. Tidak bisa hidup tanpa berbuat dosa. Ayo kita tunggu. Tidakkah kalian berdua ingin menyaksikan akhir hidup Han? Raja memukuli seekor anjing liar. Terserah kamu. Cakar raja memotong-motong besi itu menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke bawah agar semua orang dapat memakannya. Mau MU? Belilah kebohongan. Liu kehilangan. Ban ngày ban mặt, làm gì vậy? Thanh Điểu đại nhân. Thanh Điểu đại nhân, tại sao lại là cô? Sao anh rể tôi không đến xem anh làm chuyện mất mặt này sao? Chúng tôi không có ý đó. Tôi không biết vừa rồi chuyện gì đã xảy ra. Cơ thể tôi đột nhiên mất kiểm soát. Vương Thiếu, nhất định là tại tên tiểu tử này. Đúng, là cậu ta. Vừa rồi là cậu bắt nạt Vương Thiếu. Đúng rồi, là tôi. Sao lại là cô đến? Chủ nhân của cô ở đâu? Tên vô dụng sao lại ăn nói như vậy với Thanh Điểu đại nhân? Cô ấy là người bảo vệ số 1 dưới quyền chiến thần Thanh Long. Tại sao anh không quỳ xuống và xin lỗi? Tiểu tử tôi có thể cảm nhận được cậu có bao nhiêu tu luyện, nhưng điều này vẫn chưa đủ để trở thành vốn kiêu ngạo của cậu. Tôi không bao giờ hại những món nào vô danh. Mau khai báo và nhận tội đi. Không bao giờ đổi tên nama Anda. Tidak, jangan pernah mengubah nama dia memiliki Anda. Keberanian. Ba chiêu hãy giải quyết cậu ta. Anak ini sangat jahat. Itu hanya gerakan kucing berkaki 3. Lord Mongtan Diu secara pribadi mengambil tindakan bunuh anak ini. Bersihkan kekacauan itu, Tuan Tan Diu. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi besok di pesta dinasti Dewa Perang Naga. Tan Huyen, aku tahu perceraian akan berdampak serius padamu. Dia mencoba segala cara untuk menikah lagi dengan saya, tapi itu semua salahnya yang membawamu ke titik ini. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya setelah tidak mungkin kamu berada di sini berpura-pura seperti ini sekarang. Jangan sia-siakan kata-katamu. Cepatlah menjauh dari bencana ini, Lord Tan Diu. Jangan terlalu cepat, cepatlah. Orang yang tidak bergunalah yang disalahkan. Bagaimana mungkin? Benar-benar dapat menghilangkan seluruh kekuatanku dengan sangat mudah. Orang menggunakan kekerasan. Dia berusaha lebih keras. Apakah kepala penjaga hanya ada kekuatan ini? Siapa kamu pada akhirnya? Saya. Hanya orang tua siswa yang dibuli. Besok saya akan membiarkan anak saya pindah ke sekolah Anhang. Saya akan ambil bagian. Aku salah.
Benar. Pesta Dewa Perang besok akan memuaskan semua orang. Ingatlah untuk menunggu tempat duduk untuk saya. Menjadi orang hebat. Lagi pula, orang itu adalah dia hanya asisten siswa biasa. Memiliki mulut yang panjang berbicara. Dia adalah anggota keluarga dia. Seorang pengantar barang bau mengantarkan makanan. Pengantar barang. Mengapa Anda mengatakan bahwa Dewa Perang sedang tenang? Karena dia langsung masuk ke rumah seorang pria. Dan menurut penyelidikan kami, pria itu hanyalah seorang pengantar makanan. Itu sebabnya saya tidak melaporkannya. Lang Tan-hu sangat lapar dan tidak pilih-pilih makanan. Orang ini tidak sederhana. Dua orang mengikuti saya. Pantau dia 24 jam, ada gerakan yang perlu dilaporkan kepada saya. Ya. Tuan Teh, bisakah kamu memakai lebih banyak pakaian di rumah? Bagaimana keadaan Nona Nam dan suaminya? Ada apa? Bukankah kamu diam-diam memperhatikanku mandi ketika aku masih kecil? Itu berbeda. Itu saat aku masih kecil. Kenapa tidak sama? Kamu seperti ini. Saya kesal. Mengapa kesal? Adik atau kakak perempuan akan membantumu. Bantu aku memata-matai. Maka tidak perlu. Ada apa, saudari? Bukankah dia cantik? Jika Anda melakukan itu, saya akan membuat kesalahan. Ikuti kata hatimu. Bagaimanapun, kami hanyalah sesama siswa. Kalau begitu, saya tidak akan sopan. Ayo. Vậy thì tôi sẽ không lịch sự. Đến đi. Adik. Anda benar-benar tahu cara bermain. Kamu enak sekali. Aku tidak mau bergerak. Aku punya titik akupresur. Dia tidak bisa bergerak karena itu membosankan. Sangat lezat bukan? Mari kita berbaring saja di sini. Apa maksudmu? Tolong tidur nyenyak di sini untukku. Anda dapat melarikan diri sekali, tetapi Anda tidak dapat melarikan diri sebanyak 15 kali. Datang dan sarapanlah, adikku. Lang Tan-kam, mengapa kamu di sini? Mengapa kamu berbicara di belakangku? Aku di sini, bisakah kamu mengurusnya? Selamat pagi, saudara perempuan ketiga. Adik kecil, apakah kamu diserang oleh gangster wanita tadi malam? Coba saya lihat. Baiklah. Tidak apa-apa. Tidak benar. Kenapa saya menjadi gangster wanita? Berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Itu diketahui. Pesta belas kasihan adik kecil kepada Tan Long akan segera dimulai. Kami baru saja memulai. Juga seperti ini. Untuk menghindari peringatan balas dendam, aku akan mendahului kalian berdua di rumah dan menungguku. Adik. Itu semua karena kamu. Kemarilah. Orang ini sedang membicarakan kita, bukan? Kami adalah seorang pengantar makanan negara naga. Dia. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa apa yang Anda katakan itu benar? Siapa orang yang masih di sini? Jika tidak bagus, segera beritahu serta Diu. Siapa yang kamu telepon? Mengapa kamu peduli? Bajingan. Masih aura mulia yang familiar ini. Oh, betapa beruntungnya saya menghadiri pesta hari ini. Benar-benar.
Hari ini kita harus minum dengan baik. 1. Ini untuk merayakan pelarian dari pencerahan yang jauh. Mari kita lihat wajah sebenarnya dari Dewa Perang Tan Hlong. Atau apakah ibumu berbicara dengan sangat baik? Sejak aku mendengar semua orang menyebut pria tak berguna itu, dia dilawan Tan Hlong jaga dekat. Suasana hati anak sangat nyaman. Tentu saja, saya juga harus berterima kasih kepada calon anak saya yang akan pulang hari ini sampai kami selesai. Ayah mertua terlalu kasar. Inilah yang harus Anda lakukan. Namun menghilangkan nama yang tidak berguna itu hanyalah sederhana menghancurkan seekor semut. Semoga orang hebat itu datang. Semuanya, lihat, ini yang terjadi kemarin. Pak, hancurkan Qin Xuan. Inilah orang mulia dari keluarga mereka yang menghancurkan kita. Mengapa kaki Lord Tan diam diputar? Mungkinkah orang tak berguna itu melakukannya sebelum dia dihancurkan? Bukan, itu hanya ekspektasi orang yang menerima warisan sebenarnya dari Dewa Perang Tan Hlong dan menghancurkan cairan rahasia di bawah. Halo Pak Nada. Saya Liu Hao, kami bertemu kemarin. Ada apa? Tidak. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda telah mendukung. Ini adalah bajingan pengiriman yang bermulut kotor. Apakah kamu sengaja mengejekku? Nada yang bagus. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Kenapa kamu mengolok-oloknya? Jelas sekali, Anda tahu bahwa Tan Huyen baik-baik saja. Jadi jika Anda bertanya kepada saya apakah Huyen masih hidup, maka tidak apa-apa. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Apakah mungkin untuk melarikan diri dari Tuan San Huyen? Tolong aku, berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan dariku? Bahkan jika Anda tidak lulus, itu Anda juga berlapas setelah musim gugur. Mereka Tan Xuan hidup beberapa hari lagi. Tentunya begitu. Tan Huyen. Ada begitu banyak pria tidak berharga, orang sebesar langit, yang berani datang sendiri ke sini. Setelah orang itu datang ke sini lagi, dua hal untuk perwira tinggi yang dikirimkan oleh Anda. Kapasitas karma ini perlu ditingkatkan. Qin Xuan benar-benar percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat adalah hari bintang ketika Dewa Perang Tan Hlong menerima utusan. Saya yakin Anda akan selamat, tetapi Anda tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Tersimpan dari penjualan ikan kemarin. Tan Huyen pergi. Jangan berpikir Anda bisa memukul atau menendang. Maka akan terjadi pelanggaran hukum. Ayo cepat keluar dari sini. Melepaskan. Apakah saya pergi atau masalah tidak? Saya tidak ada hubungannya dengan Nona Diat. Berhenti. Pisahkan cangkir. Tidakkah kamu melihat 5 kata cemerlang tertulis di sana? Qin Xuan tidak memiliki kemampuan atau status, jadi biarkan saja. Budaya masih rendah. Tidak bisakah kamu melihat 5 karakter besar itu dengan jelas? Angkat saja tangan Anda dan dengarkan dengan jelas. Ini adalah area yang diperuntukkan bagi utusan khusus. Dia tidak rusak. Karena itu, makanan di sini tidak bisa dimakan oleh penyandang disabilitas. Itu hanyalah noda di tubuh mereka. Perlu diketahui masyarakat bahwa makanan kelas atas ini disiapkan khusus untuk utusan asing. Tuan Sakli, tolong minta nenekmu untuk mengenalimu sebagai seorang penjaga Istana Naga. Dia bisa mengatakan ini. Bagaimana jika saya ingin menggunakannya hari ini? Apa itu? Minum terlalu banyak terlalu membantu. Tuan Sakli mempunyai kedudukan yang mulia dan menderita karena kebersihan. Anda tidak peduli dengan hidupnya atau makanan. Jika dia yakin, semua orang di Liantan akan dilatih bersama. Status mulia. Tidak ada tempat di rumahku untuk orang asing seperti dia. Tan Huyen mendapat banyak barang rongsokan. Haitu Sakli adalah kepala grup keuangan terbesar di Eropa Utara untuk seluruh kota saat datang ke Namtan kali ini. Jika penerimaannya tidak penuh perhatian, apakah Anda mampu memikul tanggung jawab? Penampilan parasitnya sungguh mengerikan. Mari kita lihat. Sebagai warga negara ini, kenapa tidak bisa jujur dan jujur? Bekerja sebagai pesuruh orang asing itu. Jangan tinggal di sini dan memakannya sembarangan. Dunia yang tercerahkan seperti Anda, bahkan berlutut dan menggosok tumit pangeran yang tajam, datang dan tidak ada. Ini untukku. Bajingan ini baunya seperti kotoran. Betapapun bagusnya, baunya selalu seperti adas manis. Tunggu tendangannya. Jika dia mengidap penyakit XY, biarkan dia kembali. Jangan sia-siakan makanan kami.
Hari ini, hidangan ini, dia bisa makan jika Anda tidak mau makan, Anda akan lapar. Ide ini gila. Beraninya Anda menghadapi tamu asing, apalagi putra mahkota menolaknya. Dapatkan Dewa Perang Naga baru yang spesial. Statusnya harus sangat mulia. Aku menyuruhmu keluar dari sini secepatnya. Menyinggung duta besar asing. 10 nyawa tidak cukup untuk membayarnya. Pergi dengan seolah-olah aku memohon padamu. Itu tidak membuatmu memandangnya dengan tatapan muram. Sebaliknya, jika Anda merasa tidak enak, semakin tidak enak. Hari ini adalah pil asing. Putra mahkota Sakli. Saya membuat reservasi dan putra mahkota Sakli tiba. Putra mahkota Sakli adalah pria yang saya coba nasihati berkali-kali. Aku masih menghancurkan makananmu tanpa menghormatiku. Jangan berani-berani menyentuh makananku. Bajingan sekali. Entah makan atau tersesat. Di mana kamu bosan hidup? Malam itu dia keluar berkeping-keping. Orang kecil. Ternyata sebagai seorang kultivator, tak heran ia begitu sombong. Bocah ini, dewa perang, punya beberapa trik, jadi jangan remehkan dia. Di mata saya, itu semua adalah sampah dan ketidakpuasan. Kalau begitu datanglah dan lihat apakah kamu berani memprovokasi Pangeran Sakli. Dia benar-benar bodoh dan tidak takut. Aku beritahu kamu, putra mahkota Sakli adalah ahli seni bela diri Harimau Barat. Seorang diri menghancurkan sekelompok tentara bayaran. Apakah ini sangat bermanfaat? Jadi atau apa? Aku akan membantumu. Beraninya kamu meremehkanku, putra mahkota Sakli yang dia berulang kali menghina seni bela diri barat, berharap pada putra. Aku ingin mengambil nyawamu sendiri. Bagus sekali, putra mahkota, hancurkan dia. Benar saja, saya khawatir Anda tidak dapat menangani salah satu sekolah saya. Selamat datang, putra selamat datang di Dewa Perang Naga. Torgan, temui pejabat asing. Mengapa kamu tidak membalas budinya? Saya khawatir dia tidak tahan. Nah, maksudmu kamu lebih mulia daripada kecantikan sang pangeran, bukan? Pada akhirnya, sesuatu terjadi. Orang ini adalah pengantar barang Tan Huyen. Anak itu ternyata adalah kamu. Sudah kubilang, jangan berpikir bahwa kamu adalah orang keren dengan harimau. Kemudian Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Memperingatkan Anda, berlututlah sekarang dan minta maaf kepada putra mahkota. Jika tidak, baik Anda maupun keluarga Anda tidak akan merasa damai. Tan Long God of War, saya ingin mengatakan sedikit. Kita tidak ada hubungannya dengan pencerahan semacam ini. Ya, putri saya sudah lama menceraikannya, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Cukup. Di mana kamu? Seret orang ini keluar dan bunuh semua orang ini untukku. Hentikan buah naga. Jangan khawatir tentang hal-hal ini menurunkan derajat keluhuran kita. Mari kita berpesta sebelum memulainya. Pangeran itu keras kepala dan masih baik hati. Jadi mari kita mengadakan pesta dulu. Setelah makan malam selesai, selesaikan semuanya. Mengundang. Xuống địa ngục đi. Putra mahkota keras kepala. Tidak apa-apa, jaga dia. Kalau tidak Namtan, bagaimana jika kita menderita kemarahan keluarga kita? Apa yang terjadi pada anak laki-laki yang memiliki kemampuan bela diri yang tinggi? Bisakah kamu lebih cepat dari itu? Dewa Perang menerima perintah dari seorang asing berwajah dan tidak berkeluarga karena uang, dan berkeluarga karena ilmu. Pangeran yang keras kepala bisa memberiku kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana jika saya mengorbankan hidup saya untuk hari itu? Mengatakan demikian adalah pengkhianatan. Apakah Anda benar-benar tidak takut penerima akan menanganinya? Jangan ancam aku dengan dia. Jangan berpikir Anda dan dia bisa puas dengan melakukan hal-hal buruk tersebut. Dia pikir dia peduli. Kenapa kamu hanya mainan di matanya? Hahai.
Sekarang, sinar matahari musim gugur yang dingin dan cerah berapa banyak karakter besar yang dibawakannya, seorang laki-laki dan karakter pendukung yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, saat ini aku merasa sangat bersalah. Hai. Dia bahkan mengasihaninya. Dia masih menyimpannya di dalam hatinya, bukan Tuan Liu. Bagaimanapun, dia adalah ayah Manhma. Dasar jalang, apa kamu sehangat itu? Setelah ini selesai, aku akan menanganimu terlebih dahulu. Cepat letakkan senjatanya, penjaga akan datang sebentar lagi. Saya juga bisa bertanya kepada Anda yang damai. Kapan itu? Apakah kamu masih memamerkan kekuatanmu di sini? Di matanya, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanyalah sampah. Lebih dari sekedar peduli jika dia tahu kamu berani menodongkan pistol ke arah saya. Khawatir 10.000 nyawa Anda tidak cukup. Penguasa istana mempunyai status yang mulia. Mereka yang mengejarnya adalah orang kaya dan bangsawan. Pria sepertimu. Dia hanya melihatmu sebagai... Itu hanya sebuah alat. Anak ini benar-benar tahu cara bermimpi. Di tempat tidur dengan pria kotor. Saya masih berpikir bahwa penguasa istana akan datang menyelamatkan saya ini untukku. Penguasa istana telah tiba. Selamat datang di Master Ruang Bernyanyi. Turunkan pistolnya untukku. Majikannya datang pada waktu yang tepat. Anak ini tidak hanya mengalahkan putra mahkota barusan, tapi juga mencoreng reputasi orang yang paling penting di dunia ini bagiku. Yang terpenting, apa yang kalian lakukan, apakah karena bajingan sombong menyinggung saya? Bagaimana jika Anda menghinanya dibandingkan dengan adik laki-lakiku? Itu hanya berbintang tidak menyedihkan. Membantu saya adalah tamu asing yang mulia. Kamu ada di mana? Black mengusir orang yang disebut sebagai tamu asing ini. Anda tidak bisa melakukan itu. Anda tidak bisa. Sebagai dewa perang, dia menyanyikan kefasihan bersekongkol dengan negara mulai sekarang menekan orang-orang tembaga akan kehilangan ke masyarakat umum, dingin dan musim gugur. Dia benar-benar meninggalkanku karena kasihan. Jika tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan, saya pasti sudah mati. Dia sudah lama di sini. Tidak apa-apa jika kamu begitu bersemangat. Maka jangan terlalu yakin padaku. Dia benar-benar menangkap pelurunya. Sampah lepas. Terima kasih adikku karena telah menunjukkan padaku bagaimana membalas budi. Pergi atau mengambil tubuh ini. Sebagai penguasa aula, ada banyak orang di Istana Naga, jadi Anda menggoda adik laki-laki saya untuk melihat siapa yang berani mengatakan lebih banyak. Anda adalah orang yang tidak tahu berterima kasih yang meninggalkan saudara saya. Apakah orang besar seperti Anda suka merawat pria muda? Ini adalah gairah Anda. Dengar kamu bodoh, tapi aku tidak menyangka posisi kakakku adalah yang tertinggi. Apakah menurut Anda dia membutuhkan dukungan saya? Tuan Leng, kali ini kamu benar-benar salah. Dia bilang dia yang terakhir. Ini hanyalah lelucon paling lucu di dunia. Pemimpin istana yang tidak berguna ini. Dia hanya sedikit tampan tetapi hidup sedikit lebih baik. Yang lainnya bukan apa-apa. Dia ada di rumah kami. Semua orang di keluarga kami tahu tentang kualitasnya. Jangan tertipu olehnya. Keluarga Diep semuanya idiot. Dari saudara perempuan ketiga, Giangso, kaumnya banyak sekali hal-hal perempuan kedua. Beberapa orang tidak mau mempercayainya. Karena aku tidak berani mengakui kebenarannya, aku akan memberitahu saudaraku Tan Huyen. Dia adalah satu-satunya orang yang sangat kuat dalam bencana besar Perlongkin. Anda bilang dia Tran Longkin, bagaimana bisa? Orang itu berada di atas ratusan ribu Raja orang. Pejuang diakui oleh dunia. Hujan yang kacau balau. Apakah cermin naga yang sebenarnya? Cermin naga sejati disebut juga Prilo. Unik di dunia, mampu menyembuhkan segala penyakit yang menguasai dunia. Tuhan sudah menyerah, ini peringatannya, ini hukuman Tuhan. Misteri baru ini mungkin benar-benar cermin naga yang sebenarnya. Ayah, jangan bersih-bersih lagi. Yang sangat kuat. Jika kamu ingin membenci keluarga kami, ganti bintang. Jangan tidak singgung keluarga kami. Saya akan memberitahu Anda jikanya benar-benar dengan biaya sendiri. Apa dapat dilakukan menggunakan ruangan ini. Jumlahnya jauh sekali. Jangan menakuti dirimu sendiri lagi. Itu hanya kombinasi acak dan misterius. Apakah semuanya nyata? Siapa kamu sebenarnya? Tidak apa-apa. Ayo pulang.
Mungkin aku lelah seharian ini. Mari kita minum malam ini juga untuk menghilangkan kesedihan dan melupakan mimpi palsu tersebut. Untuk hari lain. Saya sedikit kesal hari ini. Apa maksudmu sekarang? Apakah begitu sulit untuk mengajaknya kencan? Perhatikan juga anak-anak Anda setelah perceraian. Liu Xiao sangat sibuk. Ratusan kritik dan tidak ada apa-apa juga. Sikapku sedikit lebih baik. Bu, itu karena dia melakukan semuanya sendiri. Bukan bayi. Itu lebih dari itu, jika bukan karena dia, Tan Huyen dan anak-anaknya mungkin masih belum bercerai. Ada kemungkinan Anda menyesal menceraikan Tan Huyen. Bukan, kamu pikir aku ini siapa? Selama ini aku jatuh cinta dengan sikap dinginnya. Saya seorang pekerja lepas, bukan? Jika Anda berpikir tidak ada yang bisa saya lakukan, dia itu lucu. Dasar jalang bau, katanya. Apa kamu masih memikirkan perasaan aneh itu? Kenapa kamu berani jika aku memukulmu? Calon mertua, zaman apa ini dan masih percaya dengan doa-doa tersebut? Mereka hanyalah aktor panggung. Lubang keputusasaan. Dia ingin mengambil pembuluh darahmu, gerakkan saja jarinya. Sudah cukup, kakak senior, ayo pergi. Anda, pria terbaik di dunia, ada tepat di depan Anda. Dia tidak tahu bagaimana harus bersikap hormat. Dia akan segera menyesalinya. Kehilangan keberadaan paling menakutkan di dunia. Pergi. Long kính sao? Chân long cái gì chứ? Bây giờ là thế kỷ 21. Nếu anh ta là chân long, vậy tôi là Thái Thượng Lão Quân. Đừng nói vớ vẩn. Để tôi nói cho mà biết cách tu luyện rất bí hiểm, dễ bị ông trời trừng phạt. Tôi không tin. Có khả năng này thì để anh ta thử xem. Nhìn đi. Thấy không? Đây là bằng chứng. Chỉ là một bóng đèn phát nổ. Đó là chuyện rất bình thường. Ông đó đọc quá ít về khoa học. Lưu Thiếu đừng giận chúng ta đi. Cái gì mà chân long kính chỉ là một đống thứ hôi hám mà thôi. Ôi Lưu Thiếu, người thân không nên chấp. Cậu xem cậu làm gì vậy? Tránh đường cho tôi. Tôi vì nhà họ Diệp mấy người gần như phá sản. Cuối cùng đây là cách mấy người đối xử với tôi. Tôi cũng không chỉ nổi với mấy người. Hôm nay Diệp Khả Hy phải đi cùng tôi. Lưu Hao lepaskan anh làm đau tôi. Kamu menyakitiku. Liu Xiao bisa. Hari ini Hahai sungguh merasa ada ganti benar. Hari lain. Bangunlah, adikku sudah bercerai. Sớm muộn sẽ ở bên nhau. Anh vội vàng gì? Câm mồm đi. Tôi không muốn chờ đợi nữa. Mấy người không phải cảm thấy Tần Huyền tốt sao? Có chút tiếc nuối sao? Vì vậy muốn thoát khỏi tôi. Tôi nói cho mà biết đừng hòng. Hari ini, aku harus membawanya pergi. Siapapun yang berani menghentikan saya harus mencobanya. Apa yang sedang kamu lakukan menyakitkan saya? Mengapa Tuan Muda Liu adalah orang? Dia tidak akan melukai kemampuannya untuk bernapas. Bagaimanapun, kita akan hidup bersama. Tidur saja. Apa yang kamu bicarakan itu adikku. Bukan karena terpaksa menceraikan Tan Huyen. Apakah sekarang baik-baik saja meskipun Anda tahu cara mengkhawatirkannya? Panggil Tan Huyen. Tan Huyen. Kakak, bisakah kamu berhenti memelukku? Tidak, aku harus memelukmu. Oke. Kamu juga bisa memelukku. Tapi bisakah itu tidak terlalu ketat? Ini agak besar. Aku gugup. Stres itu baik. Halo. Ada apa? Qin Xuan, bajingan Liu Hao itu mengambil operanya. Berikan saja, itu tidak ada hubungannya denganku. Sepertinya dia ingin melakukannya. Sungguh menyakitkan. Aku mendengar ayahku mengatakannya. Saya mendengar dia datang ke rumah kami dan berkata, Anda benar-benar dapat dengan mudah menyelamatkan nyawa. Tolong bantu kami. Kalau tidak suka, cari orang lain. Jangan matikan telepon. Saya tahu. Saya sudah tahu. Saya pasti salah. Ini hanya saya. Aku selalu tidak mau mengakui bahwa aku salah padamu. Itu salah mereka. Maaf untukmu. Kamu rapuh. Apakah mungkin untuk menghemat? Bagaimanapun, Min Mang tidak bisa hidup tanpa ibunya. Ayah, Man Man menginginkan ibu. Bolehkah saya memohon? Biarkan saya mempertimbangkannya. Ada apa? Jika Liu Hao dibawa pergi, mereka ingin saya menyelamatkannya. Bagaimana menurutmu? Saya akan memikirkan cara. Liu Hao, apa yang ingin kamu lakukan? Tolong biarkan aku pergi.
Dia tidak bisa pergi kemanapun. Jangan menimbulkan masalah lagi. Jika kamu terus seperti itu, aku akan marah. Kamu pikir aku bercanda denganmu? Aku harus memilikimu hari ini. Kemarilah, aku sudah bilang padamu untuk datang ke sini. Tôi bảo cô qua đây. Minumlah ini. Kau tahu aku tidak minum terlalu banyak. Penurunan mungkin terjadi. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Jangan melangkah. Apa menurutmu aku peduli dengan keluarga kecilmu, Tan Huyền An? Di sini. Saat ini, orang pertama yang saya pikirkan adalah An. Apakah Anda masih berharap Bada itu meninggalkan Tan Huyền untuk menyelamatkan Anda? Diap Hahai telah sampai pada titik ini. Saya juga dapat memberitahu Anda, Diap Hahai, faktanya, selama ini kamu telah dibodohi olehku. Investasi bisnis Giang Songwet sama sekali tidak saya promosikan. Di pesta ulang tahun wanita tua itu, saya sengaja meniru hadiahnya. Dan sejak pesta pembukaan, saya menemukan bahwa identitasnya sangat tidak biasa. Namun saya berusaha untuk tetap tenang, mengacaukan segalanya, menciptakan segala macam alasan baginya untuk percaya. Dia hanya bajingan. Di luar dugaan, anggota keluarganya sangat pandai menipu. Ibunya sangat bekerja sama dengan saya. Awalnya aku mengira aku telah berhasil menghancurkan hubungan mereka sebagai suami istri, memilikinya. Tapi dia adalah wanita berbau busuk yang tidak tahu baik, maka jangan terlalu yakin padaku. Dia, jangan berharap akhir dunia akan datang menyelamatkanmu hari ini. Bagaimanapun, dia melukai lebah di bawah sana. Kamu bajingan, apa-apaan ini? Jadi apakah kamu ingin melihat sisi burukku? Biarkan aku pergi. Beri aku 5 detik untuk melepaskannya. Tan Huyền. Qin Xuan, saya tahu Anda akan datang untuk menyelamatkan saya. Tolong selamatkan dia ketika saya datang. Hanya karena dia adalah Ibu Meng Meng, dia tidak menyangka ratusan penjaga keluarga akan diselamatkan. Dia dengan mudah dikalahkan lagi. Nak, kamu jauh lebih kuat dari yang kukira. Saya akan kehilangan nyawa saya dan masih banyak bicara. Itu semua salahmu, brengsek, yang terus-menerus merusak perbuatan baikku. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Tôi sẽ lấy mạng anh. Mengapa Anda tidak bisa mengambil tindakan? Ini tidak ilmiah. Không khoa học. Di mana ini? Tidak ilmiah, tidak ilmiah. Tan Huyền, tunggu aku. Kemana kalian pergi? Ayo pergi. Setan. Tan Huyền. Saya tahu itu salah. Liu Hao memberitahuku segalanya. Aku selalu menyalahkanmu. Bisakah kita menikah lagi? Dia mengatakan perceraian. Apakah menikah perceraian? Apa yang salah menikah dengan pernikahanmu? Untuk bersenang-senang. Tan Huyền, tolong hentikan untukku. Tan Huyền, aku tahu aku salah.
Aku selalu menyalahkanmu. Apakah kamu lebih suka memaafkan? Saya memintanya untuk berdiri. Satu-satunya manajer umum wanita di Tangian. Bagaimana bisa iblis turun dan memohon pada seseorang yang tidak berguna sepertiku? Anda lebih baik memaafkan saya sehingga saya akan berdiri. Sekarang aku tahu aku menyesalinya. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Apa gunanya bertanya? Sudah kubilang padamu, tidak nyaman bagi adikku untuk menanganimu. Aku berbeda. Ayo pergi, adik kecil. Tan Huin. Tan Huin, aku tahu itu salah. Tan Huin, saya benar-benar tahu saya salah. Tan Huin. Tan Huin, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tan Huin. Kakak iparku telah tiba di rumah. Saya ingin menghentikan Anda. Anda harus masuk. Saya akan tinggal di sini malam ini dan tidak akan pergi. Oke, kamu bisa tinggal di sini malam ini. Tapi jangan beritahu biksu kedua dan biksu ketiga. Kalau tidak mereka akan kembali. Tidak masalah, malam ini adalah dunia kita. Bermimpilah tentang dunia pribadimu nanti, biksu ketiga. Itu benar. Para bihu, mohon maafkan saya.